Bagaimana seorang Bante bisa memaafkan atau cara melatih memaafkan? Sebenarnya hal yang paling mudah kita lakukan adalah memaafkan orang lain ya. Tapi yang paling sulit adalah memaafkan diri sendiri. Bahkan kita tidak memaafkan orang lain itu adalah kita salah pada diri sendiri. Bahkan kita menyalahkan diri kita sendiri. Nah, salah satunya adalah bagaimana kita melepas dengan ikhlas, tidak terikat dan mengikat orang yang pernah menyakiti kita, membenci kita itu tidak pernah jahat sama kita. Tapi kita harus menyadari bahwa itu adalah hasil dari apa yang pernah kita lakukan, kita perbuat. Jadi sebenarnya nggak ada orang jahat. Orang yang misalnya menyakiti kita, mukul kita, itu dia membantu membuahkan, kalau dalam Buddhis ya, karma buruk kita atau hasil dosa-dosa kamu. Misalnya Abu Marlu punya dosa-dosa itu. Saya misalnya mukul, itu sebenarnya saya membantu dosa-dosa Abu Marlu itu berbuah. Wah, keren. Kadang kita harus terima kasih kepada orang yang membenci, menyakiti kita karena mereka yang sudah membantu karma buruk saya itu berbuah. Wah, berkurang. keren. Gitu. Jadi saat berbuah berkurang. Iya, berkurang. Jadi saat orang jahat sama kita, dia hal yang baru. Hal yang baru untuk ngelepasin karma kita supaya kita jadi tumbuh kan? Iya, kita istilahnya kerak kotor tadi dia lepaskan. Wah, keren Bante. Nah, tapi dia melakukan kejahatan sama kita. Itu karma buruk baru orang itu. Ada dua hal yang membuat kita itu menderita. Terlalu membenci dan terlalu mencintai. Wah, edan. Maka harus jalan tengah. Ini aja Bante, baru ngobrol sama Bante ada yang nanya, Abu Marlu agamanya apa kan? Iya. Gimana membebaskan diri dari kemelekatan? Saya pernah ingat kalau orang tercerahkan namanya Buddha, ya. Kalau orang nggak tercerahkan namanya bodoh. Kalau orang yang hanya ngikut orang lain namanya budak. Budak. Bahkan Imam Ali pernah ngomong gini, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Imam Ali ngomong gitu loh Bante. Buddha bilang, ajarkanlah ajaran saya ini dengan kebudayaan setempat, tradisi setempat, bahasa setempat yang mudah dipahami. Wah, keren. Biar nggak salah paham. Itu kalau dalam bahasa Quran disebut fa'in nama yasarnahu bilisanika, sampaikanlah dengan lisanmu sehingga benar-benar paham dan mengerti sesuai dengan konteks yang dibutuhkan. Ya, yang paling penting adalah ketika teman-teman berkepercayaan lain, agama lain bisa ikut mencoba ajaran kita, tapi tanpa merasa dia harus pindah agama. Nggak perlu harus login loh. Wah, keren Bante. Tapi Bante dipaksa login mulu ya? Iya, udah sering sih itu. Orang kan bingung kadang, Bante ke masjid, apa yang disampaikan? Bante ke gereja, apa? Saya ke masjid, yang saya sampaikan adalah ajaran Islam yang pernah saya pelajari. Keren. Saya ke gereja, juga ajaran Kristen yang pernah saya pelajari. Keren. Nah, Buddha ini yang bilang, jangan hanya karena saya yang ngajari, saya yang kasih tahu kamu percaya. Tapi kamu tes coba dulu, baru nanti percaya. Itu kalau di tradisi Islam namanya bersaksi sih, Bante. Nah. Tapi betapa humble-nya Buddha ya. Tadi ketika dia bilang, bahkan kalau dari saya pun, kamu jangan langsung percaya. Ya. Itu kan sebuah kehambelan seorang guru gitu ya. Nah, itulah tapi kan dia bukan pengen diikutin orangnya dong. Itulah susahnya Buddha, dia gimana ya? Saya kecewa juga gitu. Kenapa? Dia nggak marketing jadinya. Kalau dibilang, Bante terlalu duniawi ini lain sebagainya. Ya, memang saya harus duniawi. Kalau saya udah nggak duniawi berarti udah mati. Kan duniawi kan ini semua. Emang ada orang ngomong duniawi itu perspektif mereka apa sih? Mungkin saya harus benar-benar tidak terlibat pada kehidupan orang lain semua. Ya. Buddha dulu langsung di hutan gitu, dia nggak ngapa-ngapain gitu. Beda zamannya dan beda latar belakangnya. Kenapa Buddha langsung harus pelepasan? Karena beliau sendiri kan dari raja, anak raja, semua kasta. Berarti pelatihannya harus pelepasan agung. Betul. Lah kalau saya dari nggak punya apa-apa yang saya lepaskan. Kalau agama Buddha pasti topiknya adalah pelepasan karena Buddha memang dari raja. Kalau agama Kristen pasti penyelamatan. Yesus menyelamatkan. Ya karena waktu itu zaman-zaman orang itu banyak di kesalahan kemudian dihukum. Betul. Banyak orang dihukum. Kalau di Muslim, saya ngomong kan kadang sama Habib Jafar, sama Deddy Kobuser, sama siapa. Masa aku bilang di dalam Samyutta Nikaya, Anutara Nikaya, pusing dulu kan orang, nggak bahasanya gitu. Wah, keren. Saya mau nyedot ilmunya Bante. Saya ketemu sama Om Salimli. Om Salimli itu ngomong gini, 3 fase dari Borobudur itu adalah ajaran Buddha yang esensial sesuai dengan kita, dia bilang. Di Borobudur lantai pertama, itu dia bicara tentang konteks bagaimana berperilaku bahwa ngunduh wohing pakarti. Iya. Itu nomor 1, Bante. Iya. Nah, yang kedua naik 1 step lagi itu disebut migunani tumraping liang. Iya, berguna. Lainnya. Dan yang ketiga adalah memayu hayuning bawono. Iya, Nah, boleh nggak Bante agak sedikit diindustrikan bahasa ini? Saya rasa ini adalah ajaran satu leluhur kita yang mungkin berkaitan dengan Buddhism dan buat saya ini adalah wisdom yang tinggi banget gitu. Silakan. Kayaknya gini deh, orang yang tidak toleransi mungkin dia juga nggak ngerti amat agamanya. Nah, benar nggak Bante? Salah satunya itu. Nggak paham gitu bahwa diajarinnya kayak di Islam itu kan rahmatan lil alamin kan. Sehingga kalau rahmatan lil alamin dia sadar akan itu dia nggak akan ngafir-ngafirin orang kayaknya. Gitu loh. Bante maaf ya kalau banyak orang Islam mengkafir-kafirkannya, mereka nggak ngerti. Enggak, memang saya kafir kan. Oh gitu. Kafir kan tertutup. Saya kan pakai jubah terus. Ya. Selamat datang di Dialog Positif Super Spesial. Pertama kali ini kita take dari Melbourne, Australia dan ketemu Bante Dirapunyo yang di Jakarta udah hampir setahun janjian nggak bisa ketemu, di Medan nggak bisa ketemu, ya di Bali nggak bisa ketemu, tahu-tahu ketemunya di Melbourne. Memang semesta ini unik ya Bante ya? Iya, janjiannya beda negara tapi ketemunya di sini sih. Aku tuh happy banget loh Bante pas ngeliat
Queen Victoria Market. Buset, Bante lagi di Melbourne, udah langsung di WhatsApp. Nggak mau tahu, pokoknya ketemuan gitu. Sehat ya Bante ya. Sehat. Lama kita nggak jumpa dan kangen Bante sama knowledge sama ilmunya dan sama blessingnya gitu ya, karena Bante Dirapunyo ini kan terkenal dengan Bante industri ya. Bante yang sangat gaul dan saya rasa banyak orang yang tercerahkan melalui ajaran-ajaran Bante. Sebelum kita ngobrol, Bante ke Melbourne ngapain sih sebenarnya? Enak banget jadi Bante jalan-jalan ya? Jalan-jalan ya. Enak banget sih. Orang bilang sering gitu, enak ya jadi Bante. Saya hanya jawab, coba jadi saya sehari saja. Coba jadi sehari aja. Sehari semalam lah ya. Ya, tentunya ke Melbourne. Saya dari dulu kalau pergi ke luar negeri, kalau nggak ada acara, saya diajak nggak mau. Kalau nggak ada acara diajak nggak mau, oke. Cuman berangkat doang, main gitu nggak gitu ya? Ya, cuman memang di Melbourne itu ada mendampingi beberapa umat yang dari Indonesia pas wisuda. Oke. Nah, jadi wisuda, terus di beberapa negara itu ada komunitas Buddhis yang di sana. Nah, itu mereka menghadirkan untuk sharing. Oke. Jadi community Buddhis di sini mengundang gitu kira-kira. Mengundang untuk acara-acara mereka. Tapi ngomong-ngomong tadi kenapa ngomongin coba sehari aja sehari semalam jadi saya susah, apa yang bikin susah? Ngomong-ngomong bentar. Ini mau winter, mau summer gini ya? Iya, sama aja ya. Nggak boleh pakai jaket gitu? Enggak sih. Pakaiannya memang ini. Ini sebenarnya udah yang custom tebal. sendiri. Custom. Ya, sekarang kan rada winter, meskipun winter rada aneh di Melbourne ya. Ini dingin juga ya. Kemarin dingin sekali. Dingin banget. Tetap pakai jubah ini. Tetap pakai ini. Tetap pakai ini. Sedingin-dingin nggak boleh pakai apa-apa? Boleh kalau memang udah benar-benar perlu. Boleh. Jaket tapi di dalam. Oke. Keluarannya tetap ini jubah. Anyway, balik lagi ke tadi. Sehari semalam susah jadi saya apa? Kenapa? Gimana Bante? Ya, kadang kan orang itu melihat orang lain dari sisi enaknya. Betul. Dan salah satu teman-teman sering bilang enak ya jadi Bante karena lihat story saya. Yang saya storykan kan selalu yang membahagiakan. Membahagiakan, benar. Saya berharap orang itu bahagia melihat story saya. Oke. Tapi pas saya lagi susahnya, lagi sedihnya, lagi mungkin kedinginannya dan lain sebagainya, saya nggak pernah storykan itu kan. Oke. Jadi yang dilihat enaknya aja. Tetapi tetap ada segi yang tidak enak, tapi ya itu orang lain nggak mungkin merasakan ketika mereka nggak menjadi di sini kan gitu. Benar. Lo ikut saya gitu. Benar. Tapi ini topik lama, maaf ya Bante, sama kayak penonton juga kan. Topiknya tentang jomblo sih Bante. Oh, itu udah nggak masalah ya. Saya single sih ya. Single, beda ya? Ya, single itu pilihan, jomblo itu nasib kan. Oh, single itu pilihan, jomblo itu nasib. Nah, yang nonton itu kayaknya banyak yang emang nasib ya. Oke, Bante. Thank you anyway. Oh iya Bante, kita mau masuk dulu nih ya Bante ya tentang review 2025. Kita akan bagi beberapa tahap ngobrol ya. Kangen banget nih, banyak yang pengen diobrolin gitu. 2025 menurut Bante apa yang menjadi the best knowledge, the best experience ya sebagai seorang Bante menghadapi 2025 ini, kalau disederhanakan dengan beberapa kalimat atau beberapa knowledge gitu yang didapat, apa sih yang didapat? Banyak hal-hal yang berhasil yang kita mulai, hal-hal baik yang berhasil kita mulai, gitu. Karena sesuatu yang kita plan kan harus ada startnya. Untuk memulai saja itu kadang sulit. Dan di 2025 itu banyak hal-hal positif yang sudah bisa kita mulai. Dimulai. Tinggal selanjutnya kan tinggal memperjuangkan. Nah, apa tuh yang dimulai itu apa? Ya salah satu komunitas pemuda lintas agama misalnya. Kemudian kalau saya sendiri ada rumah baca Jumpa Dalan. Rumah baca? Jumpa Dalan. Jumpa Dalan. Dalan itu jalannya. Oh, Jumpa Dalan, jalan. Udah terbangun beberapa lokasi, tinggal melanjutkan. Tinggal kegiatannya kan. Nah, si keberagaman umat gitu ya, untuk ngomongin lintas agama ini semakin baikkah atau semakin gimana nih Bang? 2025 salah satu start mereka bisa berkumpul, mereka bisa mulai, bahkan mungkin bagi teman-teman yang penikmat digital lah sekarang yang di dunia industri YouTube dan lain sebagainya, sudah mulai banyak anak-anak muda itu yang mulai peduli dengan toleransi, keberagamaan. Mereka sudah mau memulai. Bante ngerasain ada peningkatan nggak? Selalu. Itu pasti peningkat. Mereka berani memulai aja itu udah satu hal yang positif kan. Nah, selanjutnya tinggal membangun itu.
Jadi udah mulai sedikit yang mengkafir-kafirkan gitu ya. Ya kan selalu ada yang plus minusnya. Iya, Jadi oke. yang start positifnya tadi muncul, ya dari perjalanan selalu ada kerikil-kerikilnya. Oke, tapi kan kalau kita ngelihat Gen Z ya Bante, mungkin after pandemi efek dengan Gen Z sekarang dengan teknologi atau informasi yang lebih deras, kayaknya buat mereka nggak tahu ya dalam perspektif saya, let's say generasi-generasi baru nih kayaknya lebih santai deh dalam perbedaan, gitu nggak sih Bante? Ngerasa nggak? Iya, karena masa pandemi kemarin kita itu bukan reformasi ya, tetapi muncul generasi baru. Muncul generasi Nah, baru yang ya. sering saya bilang, jadi manusia itu kadang harus berhenti reformasi, kayak perubahan-perubahan itu harus berhenti, tetapi harus mulai dari generasi baru. Kalau dulu perubahan kan kita terus membawa dari sebelumnya. Oke. Kita Ya diwariskan dengan yang sebelumnya ya. terus. Oke. Tapi masa pandemi dan perkembangan digital yang sangat pesat itu, kita bukan mewariskan lagi, tapi kita menciptakan generasi baru. Oke. Bahkan menciptakan anak-anak muda baru lah sekarang. Nah, yang ini masa transisi ini memang sulitnya adalah yang orang senior, bukan orang tua ya. Kalau tua kan nggak bisa ngapa-ngapain ya. Yang senior pasti bilang anak sekarang susah, sulit. Ya, yang anak muda dibilang orang tua kolot. Ini kita itu di masa generasi lama sama generasi baru. Karena tidak seperti sebelum-sebelumnya. Kalau sebelumnya kan pelan. Karena kayak kebong-bong kubu-kubu gitu. Betul. Kalau sekarang enggak. Cepat banget gitu ya. Sekarang memang ada generasi baru gitu aja. Iya. Kalau dulu kan dari zaman batu ke zaman kertas ke zaman digital. Kalau ini ibaratkan dari zaman batu langsung ke zaman digital. Oke. Digitalnya AI lagi. Oke, eksponensial gitu iya. ya, cepat banget gitu Cepat ya. sekali. Sekarang kita bisa ngomong di sini aja. Nah, di Indonesia 4 jam sebelumnya kan. Iya benar. Iya. Iya. Kita lebih maju 4 Kita jam. lebih maju 4 jam. Dan nanti kita akan lebih cepat tahun baru daripada Indonesia ya. Iya, 4 jam duluan gitu. 4 jam itu. duluan. Oke, ngomong-ngomong Bante nih ya, semasa pandemi efek itu yang saya lihat adalah kemunculan tentang spiritualitas Bante. Yes. Kemunculan mindfulness. Jadi sebelum saya pribadi ya Bante ngomongin tasawuf ya, Iya. ngomongin ilmu hakikat itu sebelum pandemi itu agak susah gitu. Nah, after pandemi itu tasawuf lah hakikat mungkin kalau dari perspektif mindfulness apa tuh mulai tumbuh. Cuman Bante, saking tumbuhnya sekarang bosan banget sih dengan mindfulness Bante. Sekarang bukan mindfulness, mindful. Mindful. Bener, fullnya penuh. Full. Bukan mindful gitu. Mindful bener. Mindful bener. Nah, sebelum masuk ke situ Bante, mindfulness itu kan berkaitan dengan kesadaran. Menurut Bante, kesadaran itu apa sih? Lebih kepada tahu diri dan sadar diri sih sebenarnya. Tahu diri dan sadar diri. Oke, gimana tuh? Bagaimana kita bisa mulai dari mengenali diri kita, tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita jalankan, apa yang kita pikirkan itu kita sadar gitu. Kita kan, maka kalau di Buddhis itu sendiri bahkan paling dasar kita melatih mindfulness atau meditasi kan cukup dengan memperhatikan nafas kita. Cukup memperhatikan nafas, oke. Karena sebelumnya kita itu nggak sadar sekarang kita sedang bernafas gitu. Oke. Bahkan hal sekecil itu aja kita tidak mengenali diri kita. Oke. Bahwa hal yang paling penting dalam hidupnya adalah nafas kita. Betul. Nah, jadi mindfulness itu lebih kepada sadar setiap saat dengan apa yang kita pikirkan, kita ucapkan, kita tindakan atau kita jalani. Nah, kalau udah sampai titik kita tahu diri bahwa saya ini melakukan apa, mikir apa, nanti akan sadar diri. Sadar diri ini kita harus manajemen pikiran mana yang harus saya kembangkan atau hanya boleh muncul nggak boleh kita kembangkan. Keren. Itu kan lebih ke situ. Keren. Nah, kalau kita yang misalnya lagi beribadah, tasawuf, meditasi, itu kan latihan mindfulness. Betul. Tapi mindfulness yang sesungguhnya kan ketika kita bangkit dari tempat pelatihan, nanti di luar situ, itu kita harus sadar bahwa langkah kita bener nggak? Pas ketemu orang ngomong kita bener nggak? Kita lihat orang lain, pandangan ini bener nggak? Kita kadang lihat aja, orang itu kok gitu. Ini aja kan tahu. Tuh. Nah, kalau udah mindfulness tadi, ketika melihat orang lain aja kita berusaha untuk tidak menilai hal buruk dari orang lain kan. Karena itu menjadi racun pikiran kita sendiri.
Wah, Bante, ini menarik tentang racun pikiran. Iya. Saya pernah mempelajari juga ya dalam perspektif Buddhism itu kan bahwa pikiran itu pelopor gitu ya, Bante. Oh, iya. Berarti kan aku bukan pikiranku, betul nggak? Pikiran itu adalah sesuatu yang lewat, bahwa aku adalah kalau kita bicara tentang kaitan nama Atman, Brahman lah, atau apapun itu penamaannya, bahwa kita adalah yang menyaksikan pikiran gitu. Yes. Nah, pertanyaannya adalah gimana sih kita melatih supaya kita tidak terjebak pakai pikiran, satu. Yang kedua, pikiran menjadi sebuah paradoks di mana satu sisi bisa menyesatkan, Yes. tapi satu sisi bisa membangkitkan sebagai pelopor. Gimana melakukan manajemen itu, Bante? Nah, itulah. Jadi setiap saat, setiap hari kita harus melatih dari hal yang paling simpel, paling sederhana ya. Kita secara kacamata umum lah, kita tahu sebenarnya pikiran yang baik dan pikiran yang nggak baik ketika muncul itu. Tahu sebenarnya. Kita sebenarnya kan tahu kan. Kita misalnya lihat orang aja, dia memang jahat, kita mau ngata-ngatain aja, itu kan muncul dari pikiran. Makanya pelopor, pembentuk. Kita mau kita mau munculkan ke ucapan nggak? Tapi kalau pas jalan di city sini lihat bule cantik-cantik nih, itu pikiran baik buruk, Bante? Ya itu tergantung tergantung respon kan, kita pandangan benar. Pandangan benar. Memandang sesuatu dengan hal yang benar. Oke. Kalau memandang itu sesuatu hal yang manusiawi, keindahannya titik. Oke. Tapi kalau udah pandangan benar, nah ketika pikirannya salah, nah pikirannya mungkin ke hal-hal yang negatif, itu jadi salah. Oh, pokoknya kalau cantik aja nggak apa-apa. Iya. Nggak ada follow up. Nggak ada. Ya, yang bahaya follow up-nya. Follow Ya? up. Nah, saya pernah tanya sama guru saya, ini salah satu tip mungkin untuk kita ya. Saya dulu waktu jadi biku di Thailand, saya tanya sama guru saya panggilnya lumpuh-lumpuh, gimana cara kita melatih pikiran ketika melihat objek-objek yang cantik, yang bagus dan lain sebagainya. Oh, itu lebih senior ya pasti Iya, ya? lebih senior. Guru saya bilang, ya lihat sampai kamu bosan udah selesai. Jangan pura-pura nggak tahu tapi udah kelihatan, tapi kan pakai kalimat-kalimat apa? Pura-pura ya. Tapi udah Di sininya masuk. udah aneh-aneh ya. Udah sampai mana-mana. Oh, gitu. lihat sampai bosen. Lihat aja udah, tapi jangan penuh dengan pikiran negatif. Udah sebagai ada. Tapi kalau melihat Angelina Jolie kayaknya nggak bosen-bosen sih, Bante. Nah, ya itu kan menjadi apresiasi. Apresiasi. Sesuatu yang indah. Selesai. Kita tidak memproses, tidak menambah lagi pikiran kita harus ngapain. Oke. Gitu loh. Oke. Yang salah kadang pandangan kita udah benar ini. Itu sesuatu hal yang bagus. Kalau pikirannya salah, nanti jadi ucapan salah, tindakan salah. Jadi kan semua jadi salah. Konsentrasinya nanti salah. Oke. Nah, ini menarik. Saya agak belok dikit ya, Bante. Penasaran nih, Bante ya. Kan sebagai cowok lah ya, kita ya. Ngelihat yang cantik itu kan gimana gitu, Bante? Bener nggak? Pasti kan ada rasa dong, Bante. Bener nggak? Nah, tadi Bante bilang sampai mentok di area bosan gitu. Kita tahu bahwa ya udah selesai. Toh juga udah ada komitmen masalahnya ya. Iya, salah satu sebelum komitmen sebenarnya hal-hal seperti itu perlu dilatih. Walaupun kita komitmen sekuat apapun, tetapi ketika menyaksikan seperti itu, kita tidak bisa manajemen pikiran kita, kita menderita juga. Dan bergejolak juga pikiran kita. Kita udah pandangan benar, pikiran benar. Tapi dia ngegoda, Bante, gimana? Nah, itu keputusan kita. Nah, seni menjadi bijaksana adalah tahu mana yang harus kita perjuangkan, mana yang harus kita tinggalkan. Wah, keren. Mana yang harus diperjuangkan, mana yang ditinggalkan. Kamu fokus perjuangannya apa? Walaupun mungkin objek di luar kita, mau goda ini, goda itu, lain sebagainya. Tapi fokus kita tidak hal seperti itu, ya udah tinggalkan. Oke. Berarti kalau ada yang nggak goda, maaf gitu kali ya. Ya. Atau kita justru malah bisa membuat mereka yang biasa seperti itu menyadari bahwa itu hal yang tidak sesuai, yang tidak baik. Oke. Karena niatmu pasti nggak baik kan gitu. Oke. Kalau yang baik niatnya baik, bahkan orang sesama suka, dia memperjuangkannya dengan hal yang positif. Oke. Ini dengan cara yang negatif berarti negatif hasilnya nanti gitu. Oke. Di awal-awal susah nggak sih, Bang? Susah, pasti susah. Susah ya? Susah. Ada rasa gimana gitu. Itu kita harus kayak mengurung diri bener-bener. Kita harus komitmen untuk bagaimana menjaga diri kita. Bahkan kalau memang sangat tidak mungkin lebih berat, kamu harus menjauh dari dunia yang melibatkan objek-objek yang seperti itu. Maka kenapa kalau orang awal-awal pelatihan disuruh tinggal di biara hutan,
supaya Tinggal di- supaya Nggak, kuat. Nah, kebalikan saya. Ah. Saya justru jangan taruh di hutan, jangan taruh di kampung dulu. Saya dari kampung. Oh, udah dari biasa. Hutan, udah biasa. Dulu latihan saya ketika di kota, lihat objek-objek itu tadi. Wah, seksi, cantik gitu Nah, ya. itu godaan. Ah. Tapi kalau saya Dilewatin sayang Bante. Ya. Tapi udah ya komitmen fokusnya ya. itu. Ya itu tadi tahu diri, tahu diri dan sadar diri. Sadar diri bahwa ini bukan dunia saya. Oke. Tahu diri bahwa emangnya hal seperti itu akan membuatmu manfaat jangka panjang. Tapi Bante satu ya, cinta itu kan nggak bisa perasaan yang kalau kata Rahwana nih ya, ya gimana aku dikasih cinta nih gitu. Yang namanya ini kan nggak bisa aku tolak. Ada nggak sih rasa bahwa iya. rasa humanity cinta kepada cewek gitu misalnya ya, yang ngebuat Bante sayang, cinta, care gitu, ada nggak? Pasti ada. Oke. Tapi lebih banyak hampir 90% kita melihat objek itu kan bukan karena cinta, tapi karena suka. Karena suka. Suka aja gitu loh. Tapi karena cinta, justru kita mendalami hal itu. Justru kita bagaimana kalau di Buddhis tingkat cinta yang sesungguhnya adalah bagaimana bisa membuat orang yang kita cinta itu terbebas, orang yang kita cinta itu benar-benar bahagia tanpa terikat dan mengikat dengan kita. Wah, berat. Salah satunya. Kayaknya ngomong aku cinta pengen aja sih kali Ya, ya. pengen aja. Iya. Ya, itu Cinta itu bumbu. berapa persen kan? Apalagi cintanya orang yang sudah menikah, kayaknya menurun. Bukan kayaknya sih Bante. Ini juga kata orang-orang ya. Kata orang-orang ya. Kata orang-orang. Kamu enggak lah. Enggak, ini Istrinya lagi di Melbourne juga. Wah, itu keren sih. Love to freedom ya. Iya, karena ketika kita bahkan gimana ya kita bilang mencintai seseorang itu bahkan bagaimana kita mengharap orang itu bahagia tanpa kita menyebabkan seseorang itu terikat dan kita mengikat jadinya. Gila, sweet banget sih Bante. Iya. Wah, dahsyat sih. Oke. Salah satunya itu. Ah. Tapi itu kan apa ya, pelatihannya tingkatannya bertahap. Itu bagian dari yang mungkin kecil masih bahwa nanti tantangannya akan lebih besar lagi. Oh, tapi sebelum jadi Bante pernah pacaran kan? Nggak sempet karena saya mulai dari SMP ya. Jadi nggak sempat pacaran Bante? Nggak sempet. Ya tahu-tahu orang gitu aja lah. Oke, belum nyobain pacaran. Suka-sukaan gitu aja, tapi pacaran nggak Aduh, sih. Bante. Iya, nggak apa-apa sih. Mungkin itu salah satu justru yang lebih bagus karena kan nggak ada Oh, nggak ada memori. nggak ada memori, Benar. nggak ada akuntansi tadi kan. Aku mantan yang tak perlu kau tangisi kan Asik. nggak perlu kan itu. Akuntansi. Ya kalau ada kan susah nanti kok ketemu lagi kan gitu. Susah Bante. Nah itu salah satunya di situ. Iya. Ya tapi kalau untuk di dunia modern ya justru ada dua cara. Ada yang dia harus menghindar, ada yang kita membiasakan melihat objek-objek seperti itu kita jadi hal yang wajar biasa. Oke. Misalnya kayak kita ke Melbourne, ke Bali, kemana kan objeknya kan lebih ke keindahan yang kita pandang mata. Ada dua cara latihan. Ada orang yang memang memutuskan untuk tidak melihat dan tidak berada di tempat-tempat tersebut. Satu, jadi memang menghindari aja. Menghindari benar-benar Tapi kayaknya itu sama sekali nggak pernah terus. ketemu. Yang kedua justru kita harus berlatih di tempat-tempat seperti itu supaya terbiasa. Jadi dimanapun ketika kita melihat ya sudah. Jadi sekarang kalau ada yang cantik, udah aja ya. Ya sudah. Beauty, Iya. indah, Iya. tapi nggak ada. Apalagi pada industri kan sering ketemunya di tempat-tempat syuting, tempat-tempat Iyalah, gitu. Bante Artis-artis industri gitu. itu ketemu artis, coba cakep-cakep, coba. Nah, itu mungkin salah satu hal yang perlu saya bagikan adalah pengalaman saya sendiri. Ketika kita udah sering ketemu seperti itu dan mereka tahu kehidupan saya seperti apa, kemudian aturan saya seperti apa. Jadi ketika nanti ketemu di tempat-tempat lain, jadi hal biasa. Gitu. Tapi ada yang suka ngecengin nggak sih Bante? Itu udah biasa itu. Udah biasa ya? Biasa. Jadi kan apalagi di circle kita kan ngecengin lain sebagainya sesuatu hal yang tidak serius. Jadi ya udah anggap bercanda lah kan gitu jadinya. Jadi kita nggak pakainya bukan perasaan lagi, tetapi bagaimana circle-nya kan gitu. Tidak terlalu
terbawa. Setelah di situ ya udah selesai. Dan dengan jubah ini juga mungkin ngebuat orang blocking kali Iya, ya. blocking, dan mereka juga tidak Paham kali ya. mereka tidak mengembangkan walaupun awalnya respect tertarik tapi tidak mengembangkan perasaan dan pikiran itu kan. Mereka pun tahu diri sendiri, nggak mungkin ya. Iya. Nah itu justru yang membantu. Iya. Nah, itu salah satu hal yang mungkin bagi teman-teman yang cari tahu caranya, ya dua itu tergantung kita mau di cara yang mana. Benar-benar kita tidak terlibat atau memang kita membiasakan untuk Terlatih. terlatih. Tapi kalau belum pacaran sih Bante, aduh, tapi ya udah ya. Ya. Itu kan jalan hidup ya. Ya udah, oke. Dan itu Saya terbebas dari suuzon orang sih dulu. Kalau nggak pacaran kan nggak pernah dicurigai kok WA aja nggak dibales. Kalau itu nggak pernah saya. nggak pernah ngalamin dicemberutin ya. Kenapa telat teleponnya centang nggak dua biru nggak Iya. dibalas, ngamuk nggak pernah Nah, ya itu Bante. nggak pernah itu. Itu keuntungannya sih Bante. Keuntungan saya di situ. Bener-bener. Tapi lebih banyak untungnya kayaknya sih Bante. Bagus Bante. Bagus. Satunya di situ. Iya, ya, iya. itu. Oke, jadi menarik ya. Oke Bante, nanti aku kalau ada ide nakal ke situ belok lagi ya. Aku balik lagi ke nafas. Apa kegunaan kita sadar nafas Bante? Itu hanya satu objek kecil yang melatih pikiran kita fokus pada satu objek, yaitu pikiran. Oke. Nah, kalau kita langsung memperhatikan pikiran kita, itu ketika kita belum terlatih, justru bukan kita perhatikan, tapi kita ngikuti terus kan, kayak orang melamun. Orang melamun itu kita ngikuti terus, pikiran kemana kita terus. Benar. Diikutin Iya, terus gitu ya. tapi kalau mindfulness itu kita harus sadari, tahu diri kita lagi fokus pada nafas. Ketika ada objek yang lain, ya balik lagi ke pernapasan. Objek yang lain balik lagi. Karena kita tahu mana yang harus kita perjuangkan adalah memperhatikan nafas. Yang pikiran yang muncul yang lainnya itu kan bukan tujuan kita saat kita berlatih itu. Sama ketika tadi mungkin Abu ke sini, arah ke sini, fokus tujuannya kan ke lokasi sini. Betul. Kanan kiri ada lihat gimana pun, seindah apapun, ya sekedar tahu. Tapi yang kita fokusnya adalah langkah kita, Benar Bante. arah kita, map kita itu kemana gitu. Benar. Walaupun ada jalan cabang di kanan kiri, tapi kan nggak di garis biru tadi yang mengarahkan kita ke sini. Benar. Ya udah, kita fokus pada sini. Nanti kalau kita udah terlatih seperti ini, udah memperhatikan map kita, nanti kita nggak pakai map pun udah tahu. Sama pikiran kita. Kalau kita nggak latih dari satu objek kecil, ya kita nggak bisa fokus pada satu objek. Oke. Wah keren. Salah sih. satunya di situ. Keren Bante. Nah, tapi kan nggak semua orang ya, yang mungkin Kang Abu tadi menuju ke sini, nggak semua orang yang fokus pada satu tujuan ke sini. Betul. Mereka mampir dulu sini, ngobrol dulu, santai ngopi dulu. Ada yang berhenti dulu. Betul. Ada yang berhenti dulu. Bukan berarti salah, tapi akan lebih lambat. Bahkan mungkin tersesat di minumnya nggak tahu minum kopi atau apa kan. Di Betul. situ kan. Dan mungkin kelamaan di situ. Kelamaan di situ. Lupa jadi janjian misalnya. Iya. Atau mungkin belok ke tempat lain di situ. Oke. Kita lama sekali untuk melatih bisa fokus, bisa Oke. ke tujuannya. Nah sekarang pertanyaannya kaitan itu dengan meditasi Bante. Iya. Ini kan kita sering mendengar meditasi. Ini kan langsung sama masternya. Bante, daily meditation ada? Ada. Selalu itu? Selalu ada. Itu kan hal. Jadi meditasi itu ada latihan meditasi, ada yang benar-benar kita meditasi analisis misalnya. Nah, kalau untuk pelatihannya ya, kalau saya sih lebih, kalau untuk teman-teman lah yang di umum, saya lebih suka menggunakan bukan kalimat meditasi sih, tapi mind therapy. Mind therapy. Nah. Sebelum ke mind therapy, Bante, ini kita perlu definisi kan. Kayaknya kita perlu tahu definisi meditasi itu apa sih Bante? Terkhusus di teman-teman lah ya. Jadi meditasi itu bukan hanya sekadar penyembuhan, bahkan penyembuhan luka batin, luka hati dan lain sebagainya. Sebenarnya itu kalau di Buddhis hanya efek kecil. Efek kecil Orang kalau yang pelatihan meditasi secara mental, secara batin itu bisa sembuh, tapi tujuannya bukan ke situ. Itu hanya efeknya. Tapi tujuannya bagaimana kita pertama adalah melatih kebijaksanaan kita. Ya kan kalau di yoga Patanjali itu kan meditasi malah disimpan di atas Di kan. atas. Ngomongin dulu kebaikan, ngomongin dulu nafas, postur. Iya. Betul nggak Bante? Sama di Buddhis meditasi itu di tingkat ketiga. Pertama kan kita harus memiliki dana, kebaikan.
Oh, dana tuh kebaikan? Iya, kebaikan. Oke. Kedua adalah sila moralitas kita. Jadi kita duduk, kalau kita kurang peduli sama orang, melihat orang lain membutuhkan kita cuek-cuek aja, itu ketika kita duduk, kita akan terpikir. Kalau moralitas kita nggak baik, kita menyakiti orang, menipu orang, pas kita duduk aja, kita merasa takut. Baru duduk aja, jangan-jangan ada polisi. Jangan-jangan. Jadi, dana, sila, bawana. Bawana itu meditasi. Jadi dana, sila, bawana. Oke. Ada kebajikan. Orang meditasi setinggi apapun, kalau nggak ada kebajikan, kebaikannya, ya lambat. Apalagi tidak ada moralitasnya. Oke. Jadi 3 hal ini. Jadi sekali lagi dana tuh adalah dana itu kebajikan gitu. Hal yang kita lakukan ya, kebaikan. Kita berdana, membantu orang melalui pikiran, melalui ucapan, melalui tindakan. Yang kedua itu moralitas atau sila. Nah, kalau sila kalau di dalam Buddhis itu kan 5 sila itu kan. Nah, tidak membunuh, mencuri, berbuat asusila, berbohong, dan minum minuman keras. Nah, baru kalau minuman keras sedikit nggak apa-apa. Jangan juga. Sebenarnya sih tergantung sedikitnya. Kan kalau didingin minum hangat gitu. Kalau itu kan masuknya ke obat kan. Oh, bukan having fun gitu itu ya. pun lihat kala desa, tempat dan waktu. Oh, mantap. Nah, misalnya di tempat dingin, saya minum ini. Nanti pas balik Indonesia, saya biasa boleh kok ini. Tapi di tempat yang panas. Beda cerita. Tempat dan waktu itu mempengaruhi. Nah, misalnya kalau teman-teman para Bante yang di Bhutan, di Tibet, itu ada alkohol. Beda sama minum di sayap suci. Beda. Itu bukan minum untuk mengobati kan. Itu mengobati dan melukai kembali itu. Oke. Wah, keren sih. Jadi dana, sila, bawana. Bawana baru bisa meditasi. Iya, itu bawana itu kan udah proses meditasi. Bawana itu sebenarnya meditasi itu kan bahasa bulenya lah, orang bulenya lah. Tapi bahasa Buddhisnya bawana itu. Nah, gimana tuh Bante? Bawana itu semedinya itu. Jadi ketika kebajikan kita sudah kita lakukan, moralitas lakukan, kita duduk itu pikiran kita lebih tenang. Kan nggak ada kekhawatiran, nggak ada ketakutan. Itu lebih gampang kita memfokuskan pikiran kita pada objek. Salah satunya mungkin pernafasan. Nah, kalau mungkin Kang Abu, kalau di Muslim mungkin dengan sholat. Zikir. Zikir itu kan kita harus fokus pada objek atau kalimat yang kita ungkapkan. Tapi saya risetnya Bante, di Indonesia orang yang sholat itu 90%, yang saya riset 1.100 orang, rata-rata kalau sholat Allahu Akbar, rakaat 2, rakaatnya aja lupa Bante. Yang lebih parah Allahu Akbar ini asar apa maghrib coba. Itunya aja bisa lupa coba. Itu sama meditasi. Sama orang meditasi, ketika dia belum benar-benar terlatih, begitu duduk meditasi aja, wah kayaknya tadi saya ada masalah, udah saya simpan belum ya? Udah sama sebenarnya. Karena itu kan bagaimana kita melatih. Tapi kalau kita nggak mulai, kita nggak bisa. Mulai dari bahkan ketika sholat, ketika meditasi, pikiran kita kemana-mana dulu, nggak apa-apa, mulai dulu. Nanti lama-lama kalau kita udah latih, lama-lama udah bisa fokus. Bahkan kita nggak perlu mengarahkan lagi, tapi kita udah tahu jalannya. Kayak Google Map tadi. Saya di Melbourne ketika 2-3 hari, saya pakai map kan mau kemana-mana, ke tempat-tempat yang lainnya. Sekarang udah lumayan hafal kemana ya. Gitu loh. Flinders ke sini, Queen Street ke sini, QV ke sini. Lokasi mana, nggak usah tanya jalan apa, saya bisa sampai sana gitu. Nggak perlu pakai map. Tapi kalau awalnya saya harus fokus melihat ini gimana, apalagi kalau sinyal kurang, sana berapa ratus meter. Betul. Itu sama seperti ketika kita sholat, ketika kita meditasi, kita harus pakai panduan, pakai penunjuk arah. Tidak kalah penting adalah yang Sherlock ke kamu adalah benar. Sama, ketika kita belajar meditasi, ketika kita belajar agama beribadah, yang share ajaran ke kamu itu, kamu harus ketahui dulu itu hal yang benar. Wah, keren Bante. Kadang orang kan kita nggak pas di-share lokasi orang, kita jarang lihat dulu. Bener. Ini arahnya bener nggak arah ke sana? Bener. Karena yang Sherlock tuh ada 2. Kalau nggak setan Tuhan. Nah. Ya Bante ya. Kalau di Buddhis malah jangan hanya karena Buddha ini yang bilang, jangan hanya karena saya yang ngajari, saya yang kasih tahu kamu percaya. Tapi kamu tes coba dulu, baru nanti percaya. Apa tuh ehipasiko? Apa namanya? Ehipasiko. Ehipasiko. Datang dan buktikan. Datang dan buktikan ya.
Itu kalau di tradisi Islam namanya bersaksi sih, Bante. Nah itu. Asyhadu, aku bersaksi. Ehipasiko ya namanya. Ehipasiko. Sama ketika kita di-share log orang hanya karena kita udah percaya sama orang itu, kita kan jarang. Kadang-kadang saya nge-share-nya salah lagi kan, titiknya Benar. beda lagi kan. Benar. Tapi saya tuh langsung percaya. Untungnya sampai ya. Untungnya sampai ya. Saya nggak ada curiga, Bante Sherlock ikutin aja nyampe situ. Nah, itu apa ya, analoginya seperti itu tadi. Oh, nice, Bahkan kita belajar meditasi agama. Pertama adalah motivasi yang benar. Kita cari adalah guru pembimbing yang benar. Betul. Ilmu itu yang benar lah gitu ya. Sekarang ada orang baru 1 kali baca buku, bikin klinik penyembuhan. Bahkan Bante jadi tanggungan di mana orang yang masuk ke klinik penyembuhan, mau itu terapi spiritual apa, jadi makin kacau gitu. Fenomena ini terjadi, gimana, boleh cerita nggak Bante? Iya, pertama adalah tujuannya ya udah salah. Kedua adalah lebih bisa dibilang adalah tren sekarang adalah ketika orang mengajarkan sesuatu ke orang lain, itu dia mau langsung tingginya. Misalnya kalau meditasi, orang baru belajar meditasi, maunya langsung mencapai tingkat kesucian tertentu. Dan dia baca buku udah banyak. Pengen langsung ke langit 7 gitu ya kira-kira ya? Seperti buku yang dibaca. Jadi kalau saya bilang, saya lebih suka ngajar orang meditasi yang belum pernah meditasi. Sama sekali? Sama sekali. Karena saya kasih 1 kalimat, langsung dijalankan, udah. Jalankan dulu sampai kalimat itu habis, sampai dia ngerti, kasih 1 lagi. Benar. Tapi kalau kita kasih 1 buku dan dia udah baca sampai habis, pas begitu dia duduk, seolah-olah dia seperti yang ada di dalam buku itu. Kan dikasih tahu di situ, oh mencapai tingkat A itu sampai segini, B itu nanti kita merasa ini. Pas dia baru duduk, seolah-olah merasa di tingkat yang keempat. Yang lebih menarik lagi, orang ngelihat ilmu Bante di AI, ketemu Bante beneran, Bante bisa disalahin, bener nggak? Iya. Oh, Bante salah nih menurut AI. Nah, ini yang Bante ini ya. Saya tadi di Google gini, yang di gini ya. Itulah, maka kalau di tradisi Buddhis itu guru spiritual yang benar itu sebenarnya dimulai dari murid yang tujuannya apa gitu. Tujuan kita ketika benar, pasti kita akan ketemu guru yang benar. Tapi kalau tujuan kita belum benar, ini masih abu-abu kadang. Keren Bante. Jadi murid memengaruhi ya. Memengaruhi. Jadi kalau niat muridnya macam-macam ya ketemu gurunya macam-macam juga ya. Circle-nya kan. Ketemu keren. circle. Keren Bante. Keren kalau banget. Kalau kita tujuannya awalnya benar, pas ketemu yang nggak benar, pasti kita mundur kan. Oh ini nggak cocok ini. Benar Bante. Nggak sesuai nih. Benar. Dan niat tujuan kita juga mempengaruhi. Pertama misalnya ketika sekarang orang belajar meditasi, mungkin Kang Abu juga pernah menemukan orang, oh pokoknya saya meditasi mau melihat yang tidak kelihatan. Oh iya. Kan lucu, melihat yang tidak kelihatan. Udah jelas tidak kelihatan. Kok mau lihat? Ini kadang lucu juga. Tembus pandang ngelihat yang goib. Ini melebihi logika Frimawan ini kan. Mau melihat yang tidak kelihatan. Dia udah bilang loh, tidak kelihatan. Kok mau dilihat? Iya benar Bante. Nah setelah itu dia bilang, oh saya melihat ini, bilang itu. Kalau bahasanya itu indigo. Tapi ku bilang, oh ini benar-benar indigo kamu gitu. Indikasi gangguan otak. Ini indigo juga itu. Benar. Ini yang nonton banyak yang indigo kayaknya. Nah, bukan meditasinya yang salah, bukan belajarnya yang salah, tapi motivasi kita salah. Itu aja udah mempengaruhi hal-hal yang menciptakan. Jadi kembali ke yang paling mendasar tadi, pikiran itu pelopor, pembentuk, pencipta dari segala sesuatu. Bahkan pikiran kita bisa menciptakan sesuatu yang tidak ada tapi menjadi ada. Salah satunya kita bisa melihat sesuatu. Itu kita bisa menciptakan pikiran kita. Benar Bante. Bahkan kalau kita bilang sering hantu, lain sebagainya, itu kita bisa menciptakan dengan pikiran kita seolah-olah ada. Walaupun itu nggak ada. Tuh. Itu real terjadi. Benar Bante. Misalnya orang yang depresi, sakit ini, sakit itu, dia benar-benar bisa menciptakan ada orang yang dia cinta tiba-tiba kayak di depannya. Iya. Nanti dia ngomong sendiri apa, karena dia tahu bahwa di situ ada orang gitu. Wah mantap bener Bante. Itu nggak salah. Dia nggak salah, tapi pikirannya benar-benar menciptakan. Karena pikiran itu mengadakan kan, betul nggak? Ya kayak gini, orang percaya dengan kepercayaannya ada dong. Kalau enggak ya udah aja. Orang nulis novel. Belum tahu orangnya, tempatnya, dia bisa menciptakan itu ada dalam bentuk tulisan.
Itu syarat belajar. Coba kita menulis novel sama kita membaca novel, itu kita bisa menciptakan karakter orang yang kita baca. Itu ada loh. Tuh. Sama pikiran kita. Bener Bante. Bener. Nah, maka kalimat pikiran pelopor pembentuk pencipta segala sesuatu itu baik buruk itu diciptakan pikiran. Bener. Tapi betapa humble-nya Buddha ya. Tadi ketika dia bilang, bahkan kalau dari saya pun kamu jangan langsung percaya. Ya. Itu kan sebuah kehambelan seorang guru gitu ya. Nah, itulah berarti kan dia bukan pengen diikutin orangnya dong. Itulah bener? susahnya Buddha, dia gimana ya? Saya kecewa juga gitu. Kenapa? Dia nggak marketing jadinya. Susah ngajak orang login jadinya. Nanti Buddha bilang nggak boleh percaya gitu saja gitu, Mas. Tapi jadinya saya nggak bisa jadi marketing gitu. Oh gitu ya. Nggak bisa kan ngajak orang yang Bahkan kalau mau belajar marketing ke tetangga. Kalau mau tetangga itu marketing banget. pokoknya percaya dulu lah kan itu. Wah keren sih. Kalau Buddha susahnya itu. Jadi kita memang, maka jangan heran kalau ajaran Buddha itu memang cepat berkembang tapi cepat hilang, cepat berkembang cepat hilang gitu. Oke. Karena nggak, ya itu tadi. Dia tidak apa ya istilahnya tuh nggak mengumpulkan gitu ya. Nah, sama seperti tidak misionaris. Betul. beberapa hari saya di Melbourne, saya banyak ketemu bule-bule di sini yang dia belajar Buddhis, jalan Buddhis. Tapi dia nggak dibilang jangan tanya agamanya. Gitu. Karena mereka lebih membuat itu menjadi apa cara Google Map-nya dia. Tapi anyway Buddha kan bukan agama juga sebenarnya. Betul nggak Bante? Ya sebenarnya kalau dibilang agama, semua yang buat agama itu siapa? Ya si pengikutnya. Islam, Kristen, Buddha. Kalau mau dibuat semua Yesus, Muhammad, kemudian Aristoteles, Plato, semua bisa jadi agama loh. Betul. Steve Jobs sekarang udah bisa jadi agama loh. Agama Apple. Iya. Ya, termasuk kita kan? Iya. Agama Apple. Lebih berkembang lagi kan? Lebih berkembang. Udah 17 Pro Max lagi. Bener. Ya. 17 Pro Berarti Max. agamanya Apple. Orang lagi pas. Orang lagi. Jadi setiap tahun agama yang terus berkembang adalah agama Apple. Agama Apple. Terus berkembang loh. Bener. Nggak ada yang protes lagi. Nggak ada yang protes. Yang protes adalah dia yang tidak punya Apple. Nah, Bener. tidak yakin berarti sama Apple-nya. Bener. Alias nggak punya dana. Nah, salah satunya di sama. Setiap agama punya cara untuk terus berkembang. Oke. Sama Buddha sendiri. Maka kenapa kalau dibilang Bante terlalu duniawi ini lain sebagainya. Iya, memang saya harus duniawi. Kalau saya udah nggak duniawi berarti udah mati. Kan duniawi kan ini semua. Emang ada orang ngomong duniawi itu perspektif mereka apa sih? Mungkin saya harus benar-benar tidak terlibat pada kehidupan orang lain semua lah. Ya kayak nggak boleh sosmedan Kayak gitu misalnya. Buddha dulu langsung di hutan gitu dia nggak ngapa-ngapain gitu. Beda zamannya dan beda latar belakangnya. Kenapa Buddha langsung harus pelepasan? Karena beliau sendiri kan dari raja. Anak raja, semua kasta. Berarti pelatihannya harus pelepasan agung. Betul. Lah kalau saya dari nggak punya apa-apa yang saya lepaskan gitu. Kadang saya lucu kalau diajak pelatihan pelepasan, apa yang harus saya lepaskan? Karena saya nggak punya apa-apa gitu. Bener. Nah itu maka saya pernah diskusi sama temen, ini terbatas 3 agama lah gitu. Yang sering kan saya sama satu ustadz, satu pastor Romo gitu. Saya bilang kalau agama Buddha pasti topiknya adalah pelepasan karena Buddha memang dari raja. Kalau agama Kristen pasti penyelamatan. Yesusnya menyelamatkan. Iya karena waktu itu zaman-zaman orang itu banyak di kesalahan kemudian dihukum. Betul. Banyak orang dihukum. Kalau di Muslim pasti bagaimana orang itu Nabi Muhammad memimpin dan melindungi orang-orang itu karena kan diperbudak istilahnya. Betul. Itu udah menjadi satu ciri khas. Nah, kita nggak bisa kok nggak sama, beda. Ya, kalau Buddha, kenapa pelepasan bahkan para Bante, para biku dulu yang gabung sama Buddha itu rata-rata kan mantan raja-raja waktu itu. Oh gitu. Mantan raja-raja kebanyakan. Yang dia ngelepasin kerajaannya gitu. Maksudnya title ya, maksudnya titelnya lah. Titel gitu, identity. Jabatan lah. Kursinya lah. Kalau sekarang kan rebutan kursi kan gitu. Rebutan kursi. Kalau dulu benar. Nah, ini kenapa lebih ke pelepasan? Karena kebanyakan dulu orang yang sudah kaya,
bagaimana dia berlatih untuk melepas supaya bisa spiritual. Maka sekarang kita pun ketika kita sharing kayak khotbah drama lah, kita juga harus lihat topik dan lokasi orang. Masa saya ceramah di kampung-kampung, di orang-orang yang susah, ngajarkannya Pelepasan, orang dia lagi susah. Nggak punya kok apa yang dilepaskan. Wah, keren sih Bante. Nah kalau mungkin di kota yang orang berkelimpahan, ya mungkin bagaimana kepedulian ke orang lain. Anak-anak muda yang lagi patah hati, bagaimana rela, ikhlas. Nah itu baru pas. Nah yang terakhir kayaknya banyak dibutuhkan. Banyak dibutuhkan. Banyak yang patah hati. Anak muda yang lagi semangat berjuang, bagaimana secara Buddhis itu mata pencarian yang benar. Bisnis yang benar. Jangan anak yang misalnya yang kuliah sambil kerja lagi mau meniti karir, kita ceramai hidup sederhana. Orang dia lagi mau meniti karir gitu. Nah itu wisdomnya di situ ya Bante. Jadi setiap topik ajaran spiritual itu bukan ritual ya, karena ritual itu berbeda dengan spiritual kan. Ritual itu paling mendasarnya untuk naik ke spiritual. Spiritual itu setiap golongan manusia, bahkan situasi secara ekonomi, secara mungkin sosialnya, kita harus tahu topik mana yang cocok untuk mereka. Nah ini yang menjadi agama itu bisa berkembang atau tidak adalah wisdom di sini. Jangan semua disamakan dengan zaman Buddha dulu. Setuju Bante. Nah ini kadang-kadang yang kalau bukan ortodok, konvensional. Ya. Pokoknya harus gitu aja. Kalau zaman Buddha udah ada Apple 17, mungkin pakai mic DJ Osmo, apa lain sebagainya. Pasti sang Buddha ketika ceramah ada live streaming itu. Pasti loh. Yang nge-give banyak itu. Banyak yang nge-give. Kalau nggak nge-give kurang ajar. Iya, tapi yang kurang ajar banyak Bante, nggak apa-apa. Susahnya zaman itu kan belum ada. Tapi saya yakin zaman Buddha itu pun, zaman Yesus, zaman Muhammad, itu udah dibilang zaman modern saat itu. Bahkan Imam Ali pernah ngomong gini, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Imam Ali ngomong gitu loh Bante. Buddha bilang, ajarkanlah ajaran saya ini dengan kebudayaan setempat, tradisi setempat, bahasa setempat yang mudah dipahami. Wah keren. Biar nggak salah paham. Itu kalau dalam bahasa Quran disebut fa'in nama yasarnahu bilisanika, sampaikanlah dengan lisanmu sehingga benar-benar paham dan mengerti sesuai dengan konteks yang dibutuhkan. Iya. Wah keren sih Bante. Itu sebenarnya menarik sih. Cuman kadang orang kan, wah Bante nggak pakai sutra-sutra zaman Sang Buddha istilahnya gitu. Bukan gitu. Mereka kan teman-teman kan sering kadang, wah Bante kalau podcast kok nggak pakai suta-suta, nggak pakai ini. Bukan gitu, saya ngomong kan kadang sama Habib Jafar, sama Deddy Kobuser, sama siapa. Masa aku bilang di dalam Samyutta Nikaya, Anguttara Nikaya, pusing dulu kan orang kan, nggak bahasanya gitu. Wah keren. Sama keren kayak Abu tadi, Abu aja memahami bahwa pikiran adalah pelopor, pembentuk, pencipta dari segala sesuatu. Ini kan karena udah sering dengar. Benar. Padahal itu kalau di Buddhis, di dalam Dhammapada, syair pertama, ayat pertama. Itu kan harus gunakan gitu. Benar. Tapi kalau di umum ya nggak perlu. Iya benar. Kita gimana caranya ngalir gitu ya Bang? Ngalir terus. Yang paling penting adalah ketika teman-teman berkepercayaan lain, agama lain bisa ikut mencoba ajaran kita, tapi tanpa merasa dia harus pindah agama. Nggak perlu harus login loh. Wah keren Bante. Tapi Bante dipaksa login mulu ya? Iya udah sering sih itu. Tapi saya udah sering masuk kemana-mana sih. Udah kepenuhan Bante, serius. Ya, saya harus masuk kemana-mana. Takutnya kalau saya benar-benar login, nanti kalian tambah saingannya. Tapi kalau Bante login, saya log out lah, nggak apa-apa. Jadi satu sama ya. Enggak, tapi sebenarnya nggak perlu login atau log saya sebenarnya. Karena kalau bagi saya, menjadi Bante adalah jalan hidup. Wah keren. Tapi untuk mempelajari banyak agama adalah cara hidup saya. Wah keren sih Bante. Cara hidup kan kita bisa mempelajari dari manapun, terus kita bagikan kepada yang memang berkaitan dengan apa yang saya pelajari itu. Wah keren Bante. Orang kan bingung kadang, Bante ke masjid apa yang disampaikan, Bante ke gereja apa? Saya ke masjid, yang saya sampaikan adalah ajaran Islam yang pernah saya pelajari. Keren. Saya ke gereja juga ajaran Kristen yang pernah saya pelajari. Keren Bante. Bukan cara hidup. Bener. Tapi jadi Bante adalah jalan hidup. Iya. Soalnya nggak diajarin marketing intinya. Nah, susahnya di situ. Kalau saya diajari itu, mungkin saya beli satu tanah, bangun masjid, gereja, wihara. Nah, udah 3 kotak lah masuk. Benar Bante. Banyak lagi ya. Oke.
Wah banyak sih wisdom ya Bante, tapi ini balik lagi ke tentang spiritual, guru spiritual Bante. Tadi memang guru tergantung niat si muridnya gitu ya. Iya, Tapi bermula. sekarang gini Bante, gimana kita berhati-hati terhadap spiritualitas yang menggunakan kata itu untuk jadi scam-scam, ya kan? Yang Bante cerita tadi bahwa justru malah sekarang menangani orang yang datang ke pelatihan spiritual lebih sakit lagi, Bante sekarang nolongin gitu. Iya. Nah, gimana cara waspadanya dan Bante menolongnya mereka itu gimana? Kita harus tahu masalah mereka sebelum ke situ apa gitu. Kebanyakan orang sekarang ke tempat spiritual ketika mereka sudah sakit duluan. Udah sakit duluan ya. Jadi saya bilang nggak ada orang stres karena meditasi. Nggak ada orang stres karena meditasi. Iya. Oke. Tapi karena dia udah stres baru ke tempat meditasi, dia jadi stres tetap. Iya Bante, benar. Jadi memang sebelum meditasi udah stres gitu. Tapi yang datang ke tempat meditasi 99% orang stres sih. Nah, maka dia harus menyelesaikan pikirannya sendiri. Hmm. Bermula dari bagaimana tujuannya adalah ya meditasi. Nah, dia harus menyelesaikan pikiran kita sendiri lah istilahnya. Oke. Orang kan berharap dia meditasi supaya dia sembuh dari stres. Dia ngarep datang ke guru pulang sembuh. Sembuh. Tanpa dianya nggak ngapa-ngapain, benar nggak? Yang itu penting salah bayar gitu kan. Tapi gurunya juga ngomong bayar segini nanti akan mendapatkan marketing lagi. Nah, Bante. itu kan di awal tadi kalau kamu tujuannya benar, ketemu yang benar, kamu tujuan yang belum tepat, kamu ketemu yang nggak tepat juga jadinya kan. Hukumnya itu ya. Ya, tapi kalau tujuannya tepat ketika ke situ dia bilang gini. Oh, oke lah, mungkin perlu akomodasi dan lain sebagainya. Tapi kalau udah berlebihan, oh ini nggak benar berarti. Oke. Nggak sesuai nih. Oke. Ini bukan room saya, jangan masuk ke room ini. Gitu. Benar. Nah, kita ada orang live streaming ke TikTok lagi bahas apa, kita tahu, malah kita join. Bukan roomnya juga. Bukan roomnya. Misuh-misuh lagi di situ. Jadi kita ikut-ikutan jadinya masuk. Benar. Nah itu salah satu bagaimana ketika kita tahu bahwa oh ini bukan room saya, ini room saya. Sama ketika kita belajar meditasi, setidaknya niat dari awal itu harus benar dulu. Tujuannya benar. Walaupun belum bisa, tapi setidaknya kamu jangan tujuan yang aneh-aneh. Oke. Salah satunya di sini. Jadi waspada dengan tujuan itu ya, Bante. Nah, di kemarin tuh saya belajar juga waktu hari raya gitu ya, kan di Borobudur tuh Bante. Iya. Menarik banget tentang terakhir mungkin ini ya sebagai penutup kita sesi ini. Bante jangan bosan-bosan ya, nanti pokoknya kalau ada kesempatan saya mau nyedot ilmunya Bante. Saya ketemu sama Om Salim Lee. Iya. Om Salim Lee, tahu kan ya? Yes. Salah satu mentor saya ketika mempelajari filsafat relief Borobudur itu. Wah, itu top lah ya pokoknya. Om Salim Lee itu ngomong gini. 3 fase dari Borobudur itu adalah ajaran Buddha yang esensial sesuai dengan kita, dia bilang. Di Borobudur lantai pertama itu dia bicara tentang konteks bagaimana berperilaku bahwa ngunduh wohing pakarti. Itu nomor 1, Bante. Iya. Nah, yang kedua naik 1 step lagi itu disebut migunani tumraping lian. Iya, berguna untuk yang lainnya. Dan yang ketiga adalah memayu hayuning bawono. Iya, menjadi. Nah, boleh nggak Bante agak sedikit diindustrikan bahasa ini? Saya rasa ini adalah ajaran satu leluhur kita yang mungkin berkaitan dengan Buddhism dan buat saya ini adalah wisdom yang tinggi banget gitu. Silakan Bante. Iya, kalau yang pertama yang sependek pengetahuan saya lah 3 tahapan itu. Yang pertama kita memang harus benar-benar memahami kita terlahir sebagai manusia itu. Oke. Betapa berharganya terlahir sebagai manusia. Oke. Poin yang kedua, kita harus berguna bagi manusia lainnya, maka kebaikan berkebajikan itu. Nah, di situ kita harus actionnya. Maka ngunduhin wohing pakarti itu kita akan memetik dari hasil yang kita lakukan sendiri. Yang itu ada kaitan sama hukum karma nggak sih, Bante? Udah pasti. Pasti ya? Sadar karma. Iya, gitu. itu kan yang relief itu. Sebenarnya itu kan kitab suci dalam bentuk relief. Betul. Itu sebenarnya ajaran. Betul. Tapi orang dulu kan, nah perbedaannya adalah ketika ajaran ditulis dengan tulisan, dengan huruf, dengan angka, orang kan langsung bisa gitu. Tapi kadang kan orang memahaminya berbeda-beda. Betul. Sama ketika dalam bentuk gambar, bagaimana kita mengartikan gambar itu. Betul. Itu unduhnya wohing pakarti itu kan bagaimana kita mempelajari tentang hukum sebab akibat. Yang ketiga itu lebih kepada berguna bagi orang lain sesuai ajaran adalah
bagaimana kehidupan kita itu benar-benar membawa dampak positif bagi orang lain. Itu di tingkat yang ketiga. Ketiga. Memayu itu. Memayu kita udah menjadi, kalau di depan kita harus menjadi orang yang memimpin yang bagus. Nah, salah satunya di situ. Oke. Jadi dari pertama adalah kita bersyukur jadi manusia. Kedua, kita harus berguna bagi manusia lainnya. Ketiga, kalau kita memang harus bermanfaat bagi orang lain, kamu harus membawa manfaat yang positif. Oke. Nice Bante, thank you. Final statement Bante untuk obrolan kita hari ini, silakan. Ya, kita sebagai manusia tentunya bersyukur telah lahir sebagai manusia. Kemudian sebagai manusia kita harus berkembang baik karena tidak cukup hanya berkembang biak. Yang ketiga, ketika kita mampu memberi dampak kepada orang lain, berilah dampak yang positif. Jadi kemanapun engkau melangkah, tinggalkan jejak kebaikan dan kebenaran. Oke teman-teman, jangan lupa follow juga Bante. Di Rapunyo. Di Rapunyo. Di TikTok ada. Di TikTok ada Bante di Rapunyo. Jadi susah nih ngobrol gini sama Bante ya. Ini luar biasa loh, blessing banget. Anyway, Bante ini jalan-jalannya jauh dan sebenarnya kita dekat loh ini sampai Indonesia loh. Oh iya sih. Kan dekat Papua. Dekat Papua sih. Tapi maksudnya memutar-mutar gitu Bante. Iya. Dengan knowledge yang luas gitu ya. Dengan pengetahuan. TikToknya Bante itu di Rapunyo. DHIRAPUNNO. Udah cari aja pasti ada. Bante di Rapunyo gitu. Gitu teman-teman. Terima kasih teman-teman, di sana masih pagi ya. Selamat pagi yang baru join. Terima kasih jam 3 lah, jadi itu jam 10 kali ya. 11, 12, 1, 2. Ini jam 11 di sana. Gitu. Oke teman-teman, ada pertanyaan buat Bante, mungkin masih ada waktu sedikit. Kalau ada pertanyaan, masih santai kita. Oh, Bali, nanti Bante ke Bali habis ini tanggal 25. Untuk yang di Bali nanti tanggal 25, 26 saya sampai sih. 26 sampai Bali. Di mana ini kita lagi di Melbourne? Siang di Bontang. Halo, selamat siang teman-teman. Terima kasih ilmunya sama-sama. Wah, ilmunya Bante luar biasa ya. Bante, ini ada menarik. Apa batasan toleransi katanya Bante? Ketika ditanya batasan, sebenarnya toleransi itu tidak terbatas ya. Tapi kalau membatasi itu adalah bukan batasan, tapi kebijaksanaan masing-masing. Jadi setiap agama kita punya tahu hal yang boleh sama yang nggak boleh. Tetapi kalau di dalam dunia persahabatan lah, bukan lagi ke lintas agama, lebih ke persahabatan, kita akan tahu mana yang perlu kita ungkapkan, mana yang tidak perlu kita ungkapkan. Oke, jadi batasan toleransi tidak membuat orang yang toleransi harus seperti toleransi kita. Nggak membatasi gitu ya? Nggak membatasi mereka. Oh, kamu nggak boleh ke sini, nggak boleh ke situ. Tapi setiap agama kan punya batasan masing-masing. Betul. Apa yang boleh atau yang nggak boleh. Kalau kamu ke Buddhis, boleh semua sih. Nggak boleh. Enak ya. Aduh, satu yang nggak boleh, Bante. Marketing. Ya, market susah. Tapi rata-rata orang Buddhis itu di ilmunya marketing. Nah, jadi teman-teman untuk yang di Bali, tapi saya nggak lama di Bali nanti ada acaranya. Nah, balik lagi tadi ke toleransi, Bante. Kadang ada yang disebut toleransi kebablasan. Ya kan? Apa pandangan Bante tentang toleransi kebablasan ini? Mungkin ini sebagian yang melihat orang yang melakukan yang tidak boleh di tempatnya itu. Sebenarnya bukan kebablasan sih, tapi lebih kepada kurangnya edukasi kepada orang yang peduli dengan toleransi. Dan kurangnya ketika mau toleransi itu harus mempelajari dulu juga. Ya. Nah, apalagi kita di Indonesia lah, lebih kepada ketika kita di Indonesia kan orang itu kadang nggak kasih tahu ke orang lain apa yang boleh nggak boleh di tempat saya gitu. Tapi ketika dia salah kita langsung hakimi kan. Betul. Padahal banyak loh sekarang orang yang peduli dengan toleransi. Banyak Bante. Banyak. Cuman kadang loh. mereka bukan salah tapi di tempat tertentu yang dia sendiri belum tahu aturan di situ dan orang yang di situ belum kasih tahu. Kayaknya gini deh, orang yang tidak toleransi mungkin dia juga nggak ngerti amat agamanya. Nah, bener nggak Bante?
Salah satunya itu. Nggak paham gitu bahwa diajarinnya kayak di Islam tuh kan rahmatan lil alamin kan. Iya. Sehingga kalau rahmatan lil alamin dia sadar akan itu, dia nggak akan ngafir-ngafirin orang kayaknya. Gitu loh. Bante maaf ya kalau banyak orang Islam mengkafir-kafirkan ya, mereka nggak ngerti. Enggak, memang saya kafir kan. Oh gitu. Kafir kan tertutup. Saya kan pakai tertutup jubah jubah, terus. ya. Nah, ini kalau Bante-nya industri gini enak ya. Kafir kan dari kata cover Bener, kan. cover, Itu bener. kata Habib Husin sih. Benar. Kita yang tertutup, yang tertutup, itu. Jadi tercover ya. Ya sama, ketika kita tertutup, pikiran kita tertutup dengan pandangan orang lain, pikiran orang lain, nggak melihat agama apapun, jadinya kita kafir. Bener. Kita menutup pola pikir kita lah. Bener banget. Banget. Kalau di Buddhis sama juga. Bahkan kita doa kita kalau di Buddhis kan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semua loh. Gini ya Bante. Tanpa terkecuali sebenarnya. Itu yang aku sangat merinding dengan statementnya Buddha ya. Kalau misalkan pun mendoakan gak tanggung-tanggung. Ya, semua makhluk berbahagia. Semua tuh makhluk tuh semua gitu ya. Makanya susah. Begitu banyak yang harus Begitu banyak. yang harus dibahagiakan kan. Benar. Ya memang kita tidak punya pasangan, tapi yang harus kita bahagiakan pasangan orang lain juga. Pasangan orang lain. Gimana caranya? Sebenarnya bermula dari hal kecil, tidak membuat mereka menderita, itu adalah salah satu membuat dia bahagia. Benar sih. Tidak membuat orang lain susah, Benar. tidak menyusahkan orang lain, itu salah satu cara membahagiakan orang lain loh. Tapi Bante kalau belum pacaran tuh nggak enak sih Bante. Iya, setelah pacaran pun rasain yang nggak enak itu. Bener sih Bante. Lebih sering merasain yang nggak enak lagi. Bener. Tapi Bante beruntung ya. Soalnya belum pernah gitu Nah, ya. Jadi itulah. nggak ada memori ya. Apalagi pacaran sama orang yang pakai kacamata itu nggak setia dia. Kenapa emang? Ya kalau pas jatuh dia yang cari kacamatanya dulu, nggak ceweknya kan. Oh bener Bante. Bener juga. Pas bangun juga kan. Mana kacamata ya? Bukan ceweknya dulu ya. Bener Bante. Itu Bener. jok. Iya jok lah ya. Ngerti lah ya. Tadi ada pertanyaan bagus Bante. Gimana cara meditasi yang baik dan benar? Nah, Bante. Ketika- Bante ini orang mana Pati ya? Pati. Nah, Bante ini orang Pati, teman-teman, jadi ngerti bahasa Jawa. Iya. Ya, jadi yang baik dan benar ketika tujuannya dan caranya itu baik dan benar. Salah satunya adalah tidak terlalu banyak memiliki harapan atau tidak terlalu tinggi menaruh harapan dari hasil meditasi, adalah cara simple mulai dengan hal yang baik itu. Kalau kita terlalu tinggi, jadinya nanti di perjalanan kita itu susah. Karena target kita terlalu tinggi kan. Salah satunya di situ. Jadi mulai saja dulu. Mulai dengan segala sesuatu yang dimulai dengan niat baik, pasti baik-baik saja. Kalau menemukan sesuatu nggak baik, itu bukan hasil dari niat baikmu, tapi hasil dari hal yang buruk yang pernah kamu lakukan. Wah keren. Nah. Jadi justru kegagalan meditasi itu karena over ekspektasi ya Bante ya. Keinginan, kalau kamu ingin bahagia, kurangi banyaknya keinginan. Kurangi banyaknya keinginan. Kalau ingin bahagia, kurangi banyaknya keinginan. Nah kadang kita ingin bahagia tapi keinginan kita banyak. Sering kita menemukan ketidakpuasan dari hasil yang kita inginkan. Oke. Kayak bekerja hari inilah. Kita mau bekerja, maunya kita lancar, baik-baik saja, itu harapan orang yang wajar. Benar. Tapi yang perlu kita sadari adalah setiap hari ada baik buruk yang muncul. Oke. Ada loka dhamma itu 8 kondisi yang pasti. Dalam hidup ini 8. Itu untung, rugi, dihina, dicela. Untung, rugi, dihina, dicela, terkenal, tercemar. Nah, sorry. pokoknya 4 kondisi yang kita nggak sukai, yang kita sukai, pasti ada 4 yang tidak kita sukai. Oke. Dan itu pasti terjadi. Kalau kita nggak mau menerima itu, kita makin menderita. Ini penontonku tuh seneng banget belajar Bante. Iya. Jadi mereka tuh excited banget kalau belajar tuh. Itu kita ada mendapatkan, ada kehilangan, ada kehilangan, keuntungan, ada kerugian, ada dihormati atau dihina, dipuji dan dicela. Oke. Jadi kalau 4 sesuatu hal yang kita inginkan, misalnya kalau kita menginginkan sesuatu, kita harus kehilangan sesuatu. Zero sum game. Yes. Ya kan? Kita dapat sesuatu menghilangkan dia, dia dapat kehilangan dari kita. Yes. Satu hal yang perlu, yang saya ambil contoh misalnya, pas kita menginginkan sesuatu, ingin dapat lah misalnya. Oh saya ingin punya HP A.
kita senang itu pas dapat. Tuh. Tapi yang lupa kita renungkan adalah, oke, saya sekarang dapat ini. Tapi saya harus sadar dan harus siap suatu saat saya juga akan kehilangan ini. Dari tiada menjadi ada, setelah ada keberadaannya kembali menjadi tiada. Kita ingin jualan ingin untung terus. Tapi kenyataannya pasti ada rugi. Itu harus diterima. Kalau nggak diterima makin menderita. Ini aja Bante baru ngobrol sama Bante, ada yang nanya Abu Marlo agamanya apa kan? Iya. Ya udahlah ya. Iya. Oke, nah tadi balik lagi ke gimana cara meditasi yang baik dan benar adalah menurunkan tingkat di mana keinginan dan ekspektasi yang berlebihan gitu. Iya, berlebihan. Bukan berarti nggak ada beda ya antara keinginan sama apa namanya, kita akan punya target. Kalau bahasa kita lebih ke aspirasi. Yes. Aspirasi sama keinginan yang rendah, yang dipenuhi dengan keserakahan, kebodohan, kegelapan batin itu berbeda. Nah, sama ketika kita mendapatkan, kita harus menyadarkan diri kita bahwa kita juga akan kehilangan. Oke. Itu harus diterima dulu. Oke. Kalau enggak, nanti lebih menderita kita. Oke, Bante. Maka sering orang bilang keberuntungan dari orang tidak memiliki adalah tidak pernah kehilangan. Orang nggak pernah punya apa-apa Nggak ya? pernah. Sama halnya tadi, saya kok diajari melepas, punya aja enggak. Apa yang mau dilepas? Iya, Wah, gitu. nice sih. Mantan aja nggak ada, maksudnya disuruh melepaskan kan gitu. Nggak diingat juga kan, lo nggak ada yang pernah mengingatkan. Benar, Bante. Nah itu, salah satunya di situ. Wah, keren sih. Jadi kalau kamu ingin memiliki sesuatu, juga harus siap akan kehilangan. Wah, mantap. Kalau kita tahu bahwa dipuji itu bahagia, kita juga harus siap ketika kita dihina, kita menderita. Nah, sekarang gini Bante, ini barusan ada yang tanya lagi gini. Gimana membebaskan diri dari kemelekatan Bante? Wah, ini pertanyaan yang sangat-sangat paling Ya. top 10 lah. Salah satu pertama adalah tahu diri, sadar diri bahwa segala sesuatu yang kita anggap milik kita sebenarnya tidak ada yang benar-benar milik kita. Bahkan diriku, punyaku, badanku, jasmaniku, kan nggak ada yang benar-benar punya, akan kehilangan kita. Tuh. Bahkan memiliki aja enggak. Tuh. Bahkan kalau kita membahas mendalam lagi, kita menyebut ini punyaku, milikku, itu aja kita udah salah. Kita itu nggak punya, sebenarnya memang nggak punya gitu. Tapi ya udahlah, bahasa umum, ini punyaku, milikku. Selagi itu masih kita pakai, jasmani kita ini kita pakai, masih kita perlukan, ya rawat dengan baik-baik. Tapi jangan terlalu terikat. Terikat misalnya apa? Ya kita harus sadar bahwa kalau sekarang masih seperti ini, imut-imut ya. Nanti suatu saat amit-amit. Ya, kalau kita imut-imut, yang nonton mungkin amit-amit sih. Tapi suatu saat kita harus menyadari bahwa ini akan mengalami perubahan loh. Pasti. Keriput lain sebagainya, kamu operasi plastik mau ke Korea, mau ke Tiongkok, kemanapun suatu saat, ya akan tetap rusak. Betul Bante. Itu harus diterima. Tunggu perubahan. Nah maka salah satu cara untuk menghilangkan kemelekatan kita adalah belajar melepas tanpa terikat dan mengikat. Terikat maksudnya kita terlalu banyak berlebihan, dan mengikat bahwa kita menganggap milik kita menjadi real milik kita gitu loh. Kita nggak bisa, bahkan ketika itu jatuh ke tangan orang lain aja kita udah menderita. Kan Buddha juga bilang bahwa tidak ada yang permanen. Iya. Semuanya dinamis dan semuanya berputar kan. Maka salah satu penyebab penderitaan bagi orang yang memiliki misalnya ini anakku, ini istriku, ini milikku, ini punyaku. Ketika itu kita genggam erat-erat, kita nggak lepaskan, kita menderita. Itu kan keserakahan, kebodohan. Kita belajar dari itu, apa namanya, monyet yang masukkan tangan ke satu botol, langsung ngambil, sebenarnya dia ambil satu, bisa keluar tangannya. Betul. Tapi dia ambil banyak-banyak, malah nggak bisa. Nggak bisa keluar. Oke. Sama ketika kita sudah dapat, kita mampu bersyukur, itu adalah salah satu cara kita tidak terlalu sulit mempersiapkan untuk banyak melepas, karena kita tidak memiliki banyak yang berlebihan. Nah, nice Bante. Kita harus tahu mana yang kebutuhan dan mana yang keinginan. Betul. Kita hidup itu penuh dengan keinginan, bukan kebutuhan. Betul. Bahkan saya pernah ingat kalau orang tercerahkan namanya Buddha. Ya, kalau orang nggak tercerahkan namanya bodoh. Kalau orang yang
hanya ngikut orang lain namanya budak. Budak. Budak ngikut hanya ngikut. Salah pun nggak apa-apa. Ya, punya diikuti. Batasannya nggak secara nominal. Tapi kebatasannya adalah selagi dia masih bisa merawat dirinya sendiri, secara makan, minum apapun bisa melakukan sendiri, itu masih boleh. Kalau menikah harus pisah dulu. Yang penting nggak pisah pun secara kekeluarga apa semua. Misalnya kalau punya istrinya izin, kita melihat izin menjadi biku, keluarganya mengizinkan nggak masalah. Oh oke. Nah tadi balik lagi, susahnya jadi bante itu apa sih? Susahnya jadi bante tidak bisa melakukan seperti yang kamu yang tidak jadi bante lakukan. Enaknya yang jadi bante adalah kita nggak banyak menanggung beban yang kalian tidak jadi bante jalankan. Luar biasa. Itu benar. Simpel aja kan. Simpel. Paradoks. Ngapain kita jawab sesuatu yang terlalu keren bante? Itu keren banget sih. Susahnya adalah saya nggak bisa melakukan apa yang kamu lakukan. Yang umumnya kamu nggak jadi bante lakukan, itu saya nggak bisa. Betul. Dan mudahnya adalah saya tidak menanggung beban berat seperti kalian yang nggak jadi bante yang harus tanggung. Bener. Saya nggak perlu nanggung. Setuju bante. Karena tiap hari saya bikin acara namanya rest area. Itu semua yang naik tuh rata-rata komplain sama suaminya. Selalu gini, suami saya. Nah bante kan nggak ada komplain tentang istri saya, nggak ada ya. Saya setiap saat saya mendengar komplain suami saya dan istri saya, tapi dari orang lain kan. Dari orang lain. Ya makanya jadi untuk topik-topik perumah tangga, orang bilang bante kan nggak pernah nikah, nggak apa-apa. Pengalaman orang lain itu udah saya tabung semua. Oke. Yang cowok ataupun yang cewek. Benar bante. Jadi masalahnya gimana, menyelesaikannya gimana, itu kan muncul terus. Benar. Nah, saya nggak harus terjun ke dunia kamu dulu untuk menyelesaikan masalahmu. Benar. Karena ada teori dan pengalaman orang lain yang bisa kita ambil. Wah keren banget. Nah, untuk ceramah kematian saya nggak harus mati dulu. Benar. Salah satunya di situ. Bante ada hal yang agak susah bante dalam hidup ya, memaafkan bante. Bagaimana seorang bante bisa memaafkan atau cara melatih memaafkan? Sebenarnya hal yang paling mudah kita lakukan adalah memaafkan orang lain ya. Tapi yang paling sulit adalah memaafkan diri sendiri. Bahkan kita tidak memaafkan orang lain itu adalah kita salah pada diri sendiri. Bahkan kita menyalahkan diri kita sendiri. Nah, salah satunya adalah bagaimana kita melepas dengan ikhlas. Tidak terikat dan mengikat orang yang pernah menyakiti kita, membenci kita itu tidak pernah jahat sama kita. Tapi kita harus menyadari bahwa itu adalah hasil dari apa yang pernah kita lakukan, kita perbuat. Oke. Jadi sebenarnya nggak ada orang jahat. Orang yang misalnya menyakiti kita, mukul kita, itu dia membantu membuahkan, kalau dalam Buddhis ya, karma buruk kita atau hasil dosa-dosa kamu. Misalnya Abu Malu punya dosa-dosa itu maksudnya. Saya misalnya mukul. Itu sebenarnya saya membantu dosa-dosa Abu Malu itu berbuah. Oke. Wah keren. Kadang kita harus terima kasih kepada orang yang membenci, menyakiti kita karena mereka yang sudah membantu karma buruk saya itu berbuah. Wah berkurang. Keren. Gitu loh. Jadi saat berbuah berkurang. Iya berkurang. Jadi saat orang jahat sama kita, dia hal yang baru. Hal yang baru untuk ngelepasin karma kita supaya kita jadi tumbuh kan? Iya. Kita istilahnya kerak kotor tadi dia lepaskan. Wah keren bante. Nah, tapi dia melakukan kejahatan sama kita, itu karma buruk baru orang itu. Yang ngapain kita? Justru kalau kita kembali, kita jadinya malah hilang, kita tempelnya lagi, hilang. Betul. Kita ambil lagi gitu. Benar. Nah ini satu hal yang paling sama ketika kita kehilangan barang sesuatu, itu sesuatu hal yang positif kita harus syukuri adalah saya tidak ada keterikatan lagi tentang hal itu. Karena udah gak menjadi milik kita gitu. Kalau menjadi milik kita kan ada banyak hal yang terikat dan mengikat. Harus saya rawat, harus saya ini, harus saya itu. Wah keren sih. Ya. Keren itu salah Bante. satunya. Tapi kan maksudnya gini Bante ya. Ini kita dapat insight ya teman-teman yang nonton nih ya, bahwa keren loh. Beruntunglah orang yang disakiti karena orang itu sebetulnya lagi mengangkat dan membuahkan karma kita untuk lepas kan. Kalau dalam bahasa Kang Abu mungkin tidak ada, kamu nggak mungkin diuji kalau kamu itu nggak mampu. Gitu. Oke benar. Tapi kalau kita kembangkan lagi adalah ujian-ujian yang kamu kamu hadapi itu adalah tangga untuk kamu naik level. Tuh. Kalau kamu nggak melewati ujian itu, kamu nggak mungkin naik level. Gitu. Benar. Nggak mungkin. Tapi Bante yang menarik ya.
ujian-ujian tinggi itu selalu datang dari orang-orang dekat loh, Bante. Bener nggak sih? Dari pasangan, Mungkin kan. anak, orang tua, sahabat, Ya. yang dimana ini potensi ketemunya tinggi, potensi pisahnya susah, tapi paling ngeselin gitu. Ya, itu karena kalau yang nggak ada hubungan batin dengan kita, kalau bahasa Buddhisnya nggak ada hubungan karma, itu justru malah nggak ngapa-ngapain kita. Oke. Orang yang bisa menyayangimu adalah orang yang punya hubungan batin sama kamu. Orang yang bisa menyakitimu berarti orang yang punya hubungan batin sama kamu, dan mungkin itu adalah waktunya sudah selesai misalnya. Karena kalau di Buddhis percaya ketika orang berusaha saling mencinta tapi mereka berpisah, ya memang jodoh karmanya saat ini itu sampai di situ. Kamu perjuangkan setinggi apapun cukup. Tapi ada orang yang dari pacaran berantem, mau nikah berantem, habis berantem punya anak, berantem mau juga, nggak jadi berantem punya anak lagi, sampai punya cucu, sampai mau sekarat berantem dulu, mau mati berantem dulu. Nah itu berarti karma masa lampau berhubungan dengan sekarang. Kamu mau berantem seperti apapun, kamu harus sama-sama. Itulah hasil dari terlalu membenci. Jadi ada dua hal yang membuat kita itu menderita. Terlalu membenci dan terlalu mencintai. Wah, edan. Maka harus jalan tengah. Kalau kamu terlalu membenci orang itu, kamu menderita. Takut kehilangan lah. Takut kamu ditinggal lah. Bukan berarti cuek ya. Betul, paham Bante. Ya, apa ya. Bukan berarti tidak boleh mencintai. Harus tapi tahu porsinya. Jangan berlebihan. Orang, kamu yang lagi bucin-bucinnya, kamu WA, di sana lagi terputus dengan wifi, pikiran kamu udah sampai alam lain. Sampai alam baka. Padahal dia bukan nggak balas, wifi-nya terputus tapi nggak nyadar gitu loh. Ini kayaknya banyak yang bucin Ya. deh. Real itu. Real. Ya. Tapi kalau kamu nggak terlalu bucin, oh mungkin dia lagi sibuk. Iya. Titik. Kita memahami gitu loh. Benar. Itu terlalu mencintai. Kalau terlalu mencintai, menderitanya gitu. Tapi kalau terlalu benci, sama juga. Terlalu benci, bagaimanapun kamu berusaha untuk berpisah dari orang itu, ketemu aja. Benar Bante. Ada orang yang pernah datang, saya seorang ibu-ibu. Ibu muda lah, mama muda lah gitu. Masih oke gitu ya, Korban, cantik gitu ya. KDRT. Pokoknya secara jasmani itu luka-luka lah dari pasangannya itu. Di KDRT-in. Tapi aku bilang, kenapa nggak pisah aja? Saya masih mencintai dia. Kulit tiap hari ini, tapi nggak bisa pisah. Nah, gimana ya? Itulah kalau dia harus menyelesaikan hukum karmanya saat ini, itu memang harus sama-sama. Tapi Bante, antara sabar sama bego kan beda tipis. Iya nggak sih? Iya, cuman kalau kita nggak di posisi itu, orang bijaksana kadang kita bilang bego. Orang yang dimarahi nggak balas marah, kita kalau didiun, wah goblok kali. Bukan, dia bijaksana. Kita nggak tahu aja. Dia tidak membalas kemarahan orang lain dengan kemarahan yang baru. Dia tahu bahwa kalau dia tidak marah akan selesai. Tapi kalau dia balik marah, itu menjadi malapetaka baru. Tapi kalau harus pisah dan lebih baik gimana? Lebih baik nggak masalah. Nggak kalau masalah memang kan? Punya jalannya, kalau dalam Buddhis, dalam ajaran Buddha itu perpisahan dalam berkeluarga nggak masalah daripada kamu bersama setiap hari membentuk kejahatan yang baru terus. Nice Bante. Karena tapi ingat, bukan berarti agama Buddha itu memudahkan untuk itu. Legitimasi. Iya, menganjurkan untuk cerai atau bisa enggak. Tapi daripada kamu terus berbuat jahat, kamu terus berpikir jahat, kalau kamu bisa berusaha secara baik-baik, keduanya bisa saling bahagia, ya why not? Kenapa enggak ya? Benar sih Bante. Salah satunya di situ. Karena gini, cerai, kalau kita ngomongin cerai ya, cerai itu bukan berhenti untuk saling mencintai, tapi berhenti untuk saling menyakiti. Makanya divorce is a new hope. Bahwa perceraian itu, misalkan perpisahan itu adalah harapan baru dalam perspektif kesadaran. Kan? Itu salah satu. Kamu dulu sama pasanganmu kan mau ingin bahagia. Tuh. Kalau kamu tidak bisa membahagiakan dia, kamu bisa dengan dia, kamu mengharapkan dia bahagia sama orang lain, itu kan udah mempermudah cita-citamu. Betul. Cita-citamu mau membahagiakan dia, sedangkan kamu nggak mampu, pas kamu dia nggak sama kamu, dia bahagia sama orang lain, berarti cita-citamu tercapai, dia bahagia. Benar, harapanmu adalah dia bahagia. Keren. Bedanya hanya bahagianya nggak sama kamu gitu.
Tapi itu nggak enak sih. Emang nggak enak. Bahagianya nggak sama kamu. Iya. Jadi pas mau nembak, kita temenan aja ya, adek kakaan aja ya, itu paling nggak enak. Daripada sama kamu tapi nggak pernah bahagia, kamu nyusahin orang. Nyusahin orang. Iya kan? Bener Bante. Maunya Bener. kamu yang dibahagiakan, dan kamu nggak membahagiakan. Bener Bante. Nah, salah satu hal yaitu bagaimana dalam hubungan keluarga sebenarnya tipnya sederhana sih sebenarnya, tapi nggak mudah ya. Sederhana memang nggak murah. Rumah makan sederhana udah mahal. Mahal. Nah, Apalagi jadi pagi sore. Pagi sore. Yang bukanya siang. Yang bukanya siang. Itu restoran udah aneh ya. Iya. Nama pagi sore buka siang Iya. ya. Nah, salah satu tip mungkin untuk pasangan pacaran adalah lihat apa yang sudah dan belum kamu lakukan. Oke. Bukan selalu melihat apa yang sudah dan belum dilakukan oleh pasanganmu ataupun cowokmu, cewekmu. Oke, Karena kalau Bante. di dalam ajaran Buddha adalah kita semua itu punya tanggung jawab dan kewajiban kita masing-masing. Jadi setiap saat ada perhatikan tanggung jawab dan kewajibanmu masing-masing. Bukan menuntut kewajiban dan tanggung jawab orang lain yang harus dilakukan ke kamu. Benar. Nah, ketika kedua orang menuntut orang lain melakukan hak dan kewajiban dia, maka kamu nggak akan mendapatkan apapun. Benar Bante. Karena kamu hanya menuntut. Dua-duanya menuntut. Dua-duanya menuntut, Nah, benar. tapi kalau dua-duanya kamu melihat apa ya yang sudah dan belum saya lakukan, yang sudah saya lakukan saya kembangkan, yang belum saya lakukan, saya lakukan, berarti kedua-duanya sama-sama melakukan. Wah, Berarti kedua-duanya sama-sama dapat. Wah, keren. Nah, yang sering kita jalankan adalah kalau you kasih saya apa, saya akan lakukan. Betul. Itu kebalik. Itu transaksi namanya, Transaksi. bukan cinta. Dan itu pun salah juga. Transaksi kan kalau kita udah bayar kita dapat barang. Benar. Ini kita maunya kan barangnya dulu. Barangnya dulu. Nah, Itu pay letter ya, namanya. dan kalau kamu beragama kamu nggak percaya sama Tuhanmu sendiri. Masa Benar. minta dulu? Benar. Aneh ya. Iya kan? Pengen diadain dulu, usahanya belakangan. Nah, yang kenyataan adalah ketika kamu dikasih dulu, agama manapun kita sebut Tuhan, kalau kamu dikasih dulu, lebih sering kamu nggak bersyukur. Tapi kalau kamu minta-minta, pas dikasih lupa bersyukur juga. Benar Bante. Ingatnya pas minta, Benar Bante. pas udah dapat lupa bersyukur. Benar. Udah dikasih duluan kamu nggak bersyukur, pas kamu minta, pas dikasih lupa bersyukur. Benar. Gitu. Tapi itu manusia banget kali ya. Manusia yang nggak manusiawi itu. Manusia. Ya Tapi kita memang sering nggak manusiawi. Benar. Tapi ngomong-ngomong tentang perceraiannya Bante, 100% penyebab perceraian tuh 100% ya. Apa coba Bante? Pernikahan Bante. Kalau nggak nikah nggak akan Iya, cerai. iya. Saya memiliki kebebasan adalah saya tidak mungkin bercerai. Karena saya tidak menikah. Tapi saya menjadi pemberkatan pernikahan orang lain. Ingat, saya tidak menikahkan, tapi saya memberkati pernikahan orang lain. Oke. Terserah tujuannya ke depannya mau seperti apa, yang terpenting jalan awalnya saya sudah kasih tahu caranya. Benar Bante. Itu hidup hidayah keren. sukaya. Itu kan kalau di Buddhis ada 4 syarat keluarga bahagia. Pertama, sama saja memiliki keyakinan yang sama. Keyakinan, bukan Keyakinan. agama ya. Keyakinan itu yang penting. Termasuk. Apalagi yakin kamu mau, yakin dia mau. Oh, apalagi kalau yakin dia, aku yakin dia nggak yakin, jangan ya. Jangan. Benar. Kalau agama itu sebenarnya kan masing-masing yakin Terhadap- kepercayaan masing-masing. Itu sebenarnya udah memiliki keyakinan yang sama. Keyakinan yang sama adalah yakin bahwa kebaikan, kebenaran itu bisa dijalani sama-sama. Oke. Walaupun berbeda jalan. Mm-mm. Nah, cuman ya kita akui bahwa setiap agama sebenarnya punya ajaran bahwa kalau sama-sama memiliki keyakinan agama yang sama lebih gampang. Yang enggak, istilahnya yang sama-sama aja masih ribut, apalagi yang enggak sama. Benar Bante. Jadi kamu harus siap keributan-keributan yang akan terjadi. Makanya saya kan ada yang mau nikah beda agama Bante, dari orang Islam sama Kristen. Iya, iya. Biar adil. Jadi Buddha dua-duanya. Ya. Ya itu saya fasilitasi lah. Adil ya. Satu logout adil gitu Gak ya. ada tugas marketing lagi. Nggak ada tugas marketing, nggak ada fee marketing gitu. Ya itu salah satunya. Tadi apa sama yakin? Sama saja, sama sila memiliki moralitas yang sama. Oke. Maka kalau orang satunya alim tapi satu amburadul, itu akan sering ribut kan. Jadi mending dua-duanya ngaco gitu maksudnya. Ya, enggak Nggak maksudnya juga. sefrekuensi. Ya kalau yang baik sama-sama yang baik. Oke. Kalau yang belum baik, ini bukan nggak baik, belum baik, yang jumpa circle-nya itu lebih nyambung kan. Bukan saling menghujat, tapi saling menguatkan. Oke. Itu ketika lagi susah apapun nggak susah gitu.
Oke. Nah, sama apanya memiliki kebijaksanaan atau kedewasaan yang sama. Tuh. Nah, Betul. maka kedewasaan yang sama ini bukan selalu tentang umur ya. Betul. Bahkan sesama umur kadang yang satu masih anak-anak, satu udah terlalu dewasa kan gitu. Tapi Bante ini tuh cocok didengar sama orang-orang sebelum pranikah. Bahwa saat 4 syarat ini udah punya nggak gitu. Oke. Memiliki keyakinan yang sama, memiliki moralitas yang sama, Yakin moralitas. memiliki kebijaksanaan, kedewasaan yang sama, ketika memiliki kebajikan yang sama atau kepedulian yang sama, atau secara tingkat sosial itu mendekati lah. Jangan yang satu suka memberi, suka peduli sama orang lain, yang satu pelit sekali. Itu repot Sering ya. orang ribut dalam rumah tangga adalah bahkan ketika suamimu kasih kewajibannya. Ingat, seorang anak walaupun udah berkeluarga, dia masih punya kewajiban ke orang tua loh. Kalau dibully masih ada kewajiban ke orang tua membantu ketika mampu. Betul. Tapi kalau tidak memiliki kedermawanan atau kebajikan yang sama, bisa ribut. Kan itu uang kita. Apa yang kamu kasih mamamu? Iya, kalau nggak ngerti dua-duanya ya. Nah itu. Benar. Tapi kalau dua-duanya ngerti, yang istrinya ngasih ke orang tuanya, yang suaminya ngasih orang tuanya. Benar. Nah itu yang sering menjadi permasalahan paling mendasar loh itu. Bante jangan salah ya. Di tradisi Islam, nikah itu poinnya takwa namanya Bante. Makanya nikah itu adalah takwa untuk makin takwa. Dan orang takwa nomor 1 Bante dalam perspektif Quran itu dia adalah orang yang mampu bersedekah baik lapang maupun sempit. Artinya apa coba? Syarat mutlak menikah 1, belajar jangan jadi orang pelit. Apalagi bahkan sama pasangannya aja boleh dia. Oh iya. Ini orang kalau punya menantu pelit, pusing hidupnya Bante. Iya, apalagi punya pasangan uangmu adalah uangmu, uangku adalah uangmu adalah uangku adalah uangku. Katanya itu sih, teman saya bilang gitu. Iya, tapi kayaknya yang nonton kayak gitu sih. Kalau cowok itu selalu bilang uangmu adalah uangmu, uangku ya uangmu. Iya benar, uangku ya uangmu. Ya, kewajibanku adalah minta kamu, kewajibanmu adalah ambil uangku kan. Ya. Tapi Bante belum pernah diomongin terserah sama istri sih. Aduh Bante, kalau udah ngomong kalau itu terserah, wah itu ilmu dhammapada manapun ya, nggak akan ada yang mempan. Nggak bisa. Itu salah satu tipnya untuk kamu adalah kamu juga harus menyerahkan diri kepada yang maha apapun. Yang maha, ya. Kalau pasanganmu bilang terserah, kamu hanya satu caranya, menyerahkan diri kepada apapun itu. Kan ada gini Bante. Terserah diri. Terserah. Kan ada gini. Laki-laki yang minta maaf kalau dia salah, itu namanya jujur. Ya. Laki-laki yang minta maaf kalau dia belum tentu salah, namanya bijaksana. Laki-laki yang minta maaf meskipun dia benar, namanya suami Bante. Iya. Nah Bante belum nyobain. Jadilah suami yang baik ya. Tugas laki-laki selain mencari nafkah adalah minta maaf. Minta maaf. Jadi nomor 1 mencari nafkah, nomor 2 minta maaf. Materi baru itu. Materi baru nih. Bagus. Oke. Tadi ada pertanyaan bagus lagi Bante. Gimana caranya meredam rasa marah? Aduh bagus tadi pertanyaan. Bante suka marah nggak sih? Bagus tuh pertanyaannya. Gimana Bante? Enggak, kesel pasti ada ya. Tapi marah itu karena pernah dilatih. Jadi salah satu cara menghadapi rasa marah adalah kamu harus sering merenungkan akibat buruk dari kemarahan itu. Oh, jadi pas mau marah akibat buruknya apa? Gitu. Okay. Nggak ada akibat positif dari rasa marah. Bahkan kamu merasa lega itu pun itu adalah malapetaka ketika kamu kemarahan itu. Okay. Kamu merasa lega itu sebenarnya kan kalau dalam bahasa spiritualnya kamu membahagiakan setan-setan yang membujukmu marah. Dan kebahagiaan setan menjadi seolah-olah kebahagiaanmu. Betul. Padahal itu kegagalan. Keberhasilan. Betul. Ya memang kita keberhasilan kita kan hanya ikut bahagia kalau lihat setan bahagia. Oke. Tapi kita sulit bahagia melihat orang lain bahagia. Itu namanya dengki. Iya, tapi kalau lihat setan bahagia, kita ikut bahagia loh. Kita ikut bahagia. Ya kayak tadi kan. Bener Bante. Kita bisa menyakiti orang lain, kita seneng. Bener. Berarti kita ikut seneng, setan seneng. Bener. Tapi Bante tadi bagus banget kalimat bahwa lihat dampak panjangnya. Iya. Tapi sorry Bante ya, ini kalau kita ngomongin dalam practical, marah itu snapshot, cepat boro-boro mau ke jangka panjang. Iya. Itu kan per sekian detik gitu. Gimana? Maka perlu latihan tadi, bahkan mungkin sekali 2 kali, kamu setelah marah kan sebagian besar
merasa bersalah, menyesal. Tuh. Bahkan seorang ibu atau ayah memarahi anaknya, percaya nggak percaya, walaupun saya tidak Punya pernah anak. mengalami, tapi pernah mendengarkan para orang tua bilang ke saya, mereka lebih sering adalah menyesal. Apalagi kalau udah mukul, udah apa? Menyesal. Bahkan kalau mereka tanya saya, salah satunya adalah ketika kamu udah marahi dan itu lain sebagainya, terlalu berlebihan, sebagai orang tua bagaimana kamu bisa meminta maaf pada anak? Walaupun nggak susah, jangan selalu anak minta maaf ke orang tua, tapi orang tua kadangkala harus mengajari kalau kamu memang benar-benar salah. Maaf sama anaknya, Bante. Nah, Ya selama beberapa tahun ini ibu saya tuh menarik gitu ya, maaf ya, dan saya mulai menyadari bahwa sebenarnya kan yang harus berbakti itu adalah orang tua ke anak, karena dia yang pengen. iya. Bener nggak? Salah satunya. Dan yang kedua, kalau menghubungkan orang tua ke anak ya, saya ingin saya sharing di sini adalah banyak anak-anak muda, Bante saya udah berbakti orang tua, udah baik, udah ini, udah secara materi, tapi orang tua saya kok Cuek. bahasanya itu kok malah tetap marah sama saya, tetap itu. Ya, nggak ada perubahan. Yang ingin saya katakan adalah kewajiban kamu adalah berbakti sama orang tua. Masalah orang tua baik Minta sama kamu nggak maaf, baik, nggak ada itu urusan. nggak ada urusan sama kamu. Nice, Bante, nice. Sama ketika kamu baik sama orang lain nggak baik sama kamu, itu bukan urusanmu. Kewajibanmu adalah baik sama orang, berbuat baik sama orang. Masalah orang itu baik sama kamu, terima kasih sama, itu bukan porsi kamu. Oke. Udah selesai itu. Keren. Jangan rusak kebahagiaanmu dengan mengungkit apa yang sudah kita lakukan. Keren sih. Ngomong-ngomong Bante, wisdom tertinggi dari Buddha untuk parenting ke anak tuh apa sih, Bante? Kalau ada satu bahasan sang Buddha ngasih tahu untuk make a good relationship in family gitu, buatlah hubungan baik dengan kekeluargaan. Apa sih wisdom tertinggi dari Buddha? Kalau untuk yang berkeluarga sih memang di dalam Sigala Wada Sutta itu ya, lebih kepada ajaran orang tua, anak ataupun suami istri itu punya kewajiban masing-masing. Jadi tadi lihatlah apa yang sudah dan belum kamu lakukan kepada orang tua ataupun anak, suami kepada istri, kepada suami, itu kamu lihat apa yang sudah dan belum kamu lakukan. Bukan melihat apa yang sudah dilakukan atau yang belum dilakukan oleh pasanganmu, oleh anakmu ataupun istrimu. Nah, itu mungkin salah satu ajaran yang bijak dan menjalin keharmonisan di dalam hubungan rumah tangga ataupun hubungan pertemanan. Setidaknya dalam berkelana, kalau kamu belum menemukan sahabat yang baik untuk dirimu, maka jadilah sahabat yang baik bagi orang lain. Maka kamu di situ akan menemukan orang baik itu, yaitu dirimu sendiri. Oke. Kalau kita bisa menjadi orang baik itu, ngapain kita cari jauh-jauh? Benar. Dan kamu menjadi sahabat yang baik bagi orang lain, maka kamu menemukan sahabat yang baik itu sendiri, yaitu dirimu sendiri. Keren, Bante. Nggak usah jauh-jauh ya. Iya. Benar. Kita kalau hanya mencari, tapi kamu tidak menjadi sahabat yang baik bagi orang lain, gimana kamu akan menemukan itu? Betul. Bahkan ketika kamu menjadi sahabat yang baik bagi orang lain, itu menjadi cermin. Kamu akan menemukan orang lain yang menjadi sahabat yang baik bagi kamu. Wah, mantap. Circle-nya itu ketemu gitu. Wah, mantap, Bante. Kalau enggak susah kita. Oke, teman-teman, ini pertanyaan masih banyak. Satu terakhir mungkin ya. Bante, kalau lagi bete, lagi stres, bad mood, apa gitu ya. Jimat, kalau kata orang Jawa tuh jimat, ajimat. Jimat wisdom Buddha apa yang sering Bante pakai ketika lagi down, stres? Pasti ada lah ya. Pastilah seorang Bante mengalami, kan Bante juga manusia kan. Pasti ada stres, depresi, anxiety, entah itu kekurangan apa-apa. Pokoknya lagi nggak enak aja. Jimat apa yang dipakai saat itu dari ajaran Buddha gitu ya? Atau bounce back-nya tuh gimana, Bante? Ya. Mungkin vitamin yang kurang ke Bante mungkin vitamin SP ya. Apa tuh? Sayang dan peduli ya. Kekurangan sayang dan peduli ya. Ya, kalau saya ingin berbagi tapi nggak sampai ke pesan Buddha ya, tapi pengalaman dan beberapa yang saya pelajari dari Buddhis yang saya ringkas itu adalah ketika kamu lelah, capek, mungkin bosen dalam hal melayani atau kehidupan ini, lakukanlah hal yang lebih capek, lebih
lebih capek tetapi membahagiakan dirimu dan orang lain, maka rasa capek itu hanyalah capek jasmani tapi tidak capek secara batin dan pikiran, dan itu mudah kita sembuhkan. Nah, intinya adalah lakukan hal yang lebih melelahkan tetapi membuatmu bahagia, orang lain bahagia, itu hal yang positif. Di situ adalah rasa capek kita hilang. Jadi kalau Bante lagi bete, nyari capek yang lebih capek Nyari gitu. kegiatan yang lebih bisa membuat kita capek, tapi membuat diri saya sendiri bahagia, orang lain bahagia. Itu capek itu udah menjadi makna. Jadi intinya pelayanan misalnya. Iya. Jadi Bante kalau lagi bete, pelayanan. Iya. Justru Wah, keren, buat kegiatan, cari kegiatan yang mengusir rasa capek, rasa lelah itu menjadi rasa bahagia. Memang capek secara fisik, tapi kita gini, kita itu ada rasa capek, tapi kita senang. Maka Ngabu pernah melakukan sesuatu misalnya yang membuat keluarga bahagia, Ngabu bahagia, memang capek. Tapi capek itu nggak jadi derita. Betul. Senang aja gitu. Benar. Berbagi itu sesuatu loh, Bante. Minum air putih aja sembuh itu nanti. Rasa capek jasmani. Betul. Tapi kalau capek pikiran kan beda. Nah itu. Salah satunya di situ sih. Coba kalau kamu rasa capek, lakukan hal yang lebih membuatmu capek, lelah, tapi membahagiakan diri sendiri dan orang lain. Maka capekmu terbasuh karena menjadi makna. Oke, Bante. Terakhir main terapi, Bante. Kalau Bante lagi banyak pikiran, mindsetnya nggak terlalu fokus atau gimana, main terapi Bante paling sederhana apa? Melakukan hal yang baik dan benar yang muncul dari pikiran yang terdekat, atau pikiran ini muncul punya inisiatif melakukan hal yang baik benar itu apa, lakukan itu, jangan tunggu lagi, jangan olah-olah lagi, karena ketika kita lagi posisi pikiran tidak stabil, baik buruk itu naik turun. Ketika pikiran baik muncul, terima, sadari, kembangkan. Tapi ketika pikiran buruk muncul, terima, sadari, lepaskan, kamu cari aktivitas kegiatan yang positif. Lebih ke situ. Jadi ada action aja ya, Bante. Jangan kasih ruangan rasa malas, rasa capek dalam pikiran itu tumbuh berkembang. Harus ganti fokusnya ke yang lain. Karena seni menjadi bijaksana adalah tahu mana yang harus kita tinggalkan, mana yang harus kita perjuangkan. Maka perjuangkanlah yang memang harus kamu perjuangkan. Jangan segan-segan untuk meninggalkan pikiran, mungkin aktivitas yang tidak bermanfaat itu ya tinggalkan. Wah, keren Bante. Dan ini tadi terakhir, ini agak terakhir, ini super terakhir. Iya. Pesan indah buat para orang yang masih jomblo di 2025, silahkan Bante. Apa pesannya? Jomblo memang terkadang nasib, tetapi nasib itu bisa diubah. Tetapi ingat, kamu jangan hanya selalu memohon, meminta perubahan dari luar diri kamu, tetapi mulai dari dalam diri kamu. Jangan takut melangkah, yang terpenting langkahmu tidak menakutkan orang lain. Karena hidup ini adalah tentang perjalanan. Jalan cepat nggak harus berlari, apalagi lari dari kenyataan. Kita harus siap menerima kenyataan. Baik buruk dalam hidup ini adalah satu perjalanan. Ketika kamu hanya mengharapkan yang baik, kamu melupakan hal yang buruk yang selalu ada yang terjadi dalam hidup kita, itu kamu sudah menutup pintu kebahagiaan 50%. Tetapi baik buruk, baik saya terima, saya syukuri, ketika buruk saya akan berlatih untuk melewati, itu adalah salah satu cara kita bahagia. Karena kebahagiaan tidak selalu muncul dari apa yang terjadi di sekitar kita. Baik buruk yang terjadi, kita bisa tetap memilih untuk berbahagia. Itu. Luar biasa. Akuntansi apa tadi Bante? Aku mantan yang tak perlu kau tangisi. Aku mantan yang tidak Jadi perlu. teman-teman jangan jadi korban jambu biji. Apa tuh? Janji-janji manis bikin jijik. Ini Bante apa stand up komedian ya? Ini luar biasa. Oke guys, thank you ya. Ini Bante mungkin mau ada acara lagi. Bante matur suwun sangat ya. Sama-sama. Terima kasih, berkah banget Bante. Ini bisa kita ketemu tiba-tiba di Melbourne ya. Terima kasih sudah mampir ke negara orang yang sedang saya tumpangi di sini. Ini juga negara orang ya. Kita mampir nebeng gitu, tapi kita bisa ngobrol asik. Rahayu Bante. Terima kasih atas waktunya dan blessingnya. Teman-teman, semoga mengambil banyak insight dari obrolan ini, dan kita sangat ingin sekali gitu ya terus membuat perbedaan agama jadi indah, penuh dengan cinta. Dan mungkin statementnya adalah, bagimu agamamu, bagiku kau adalah saudaraku. Terima kasih, sampai ketemu di podcast berikutnya.